17 tahun kemudian, pukul 6 pagi. Tok tok tok, terdengar suara ketukan tanpa henti dari luar kamar seorang gadis yang masih bergelut di bawah selimut, enggan untuk membuka matanya. "Rena, bangun sayang, sudah pagi, nanti telat pergi sekolah loh," teriak seorang wanita dari luar kamar itu. "Iya mam, 2 menit lagi," teriak seorang gadis dari dalam kamar, yang semakin mengeratkan selimut yang melilit tubuhnya. "Tidak ada, bangun sekarang, sebelum mami membuka pintu kamarmu menggunakan kunci cadangan," teriak sang ibu, dan seketika wanita itu terbangun dari tidurnya, bergegas memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri. 20 menit kemudian, seorang gadis berusia 17 tahun menuruni anak tangga dengan terburu-buru, dan segera berjalan mendekat ke arah meja makan, di mana sudah duduk kedua orang tuanya dan kakak laki-lakinya. "Pagi, Dad," ucap gadis itu, menyapa seorang pria berusia 48 tahun yang tidak lain adalah ayahnya. "Pagi juga, sayang," ucap sang ayah, membalas sapaan putrinya itu. Gadis itu tersenyum, lalu segera menarik kursi di hadapan pria muda yang wajahnya tidak jauh berbeda dengan dirinya, yang kini menatap malas ke arahnya. "Dasar gadis pemalas," ucap pria itu, dan seketika berteriak saat sebuah kaki menginjak kakinya di bawah meja. "Ah!" pekiknya kaget, dan seketika menatap horor pada adik perempuan beberapa menitnya itu. "Dasar adik barbar," ucapnya kesal, sedang gadis itu hanya menjulurkan lidahnya. Wanita berusia 38 tahun yang merupakan ibu mereka, hanya mampu menggelengkan kepalanya melihat tingkah kedua anak-anaknya. "Kalian ini, segera sarapan, tidak baik bertengkar di depan makanan," ucap sang ibu, membuat kedua remaja itu bungkam seketika. 10 menit kemudian. "Kami pergi dulu, Mam, Dad," ucap keduanya, lalu menyalin tangan kedua orang tuanya. "Hati-hati di jalan, jangan melajukan motormu terlalu cepat, Ren, itu sangat tidak baik," ucap sang ibu, menasehati kedua anaknya. Pria itu terdiam mendengar ucapan sang ibu, lalu menoleh ke arah sang adik dengan tatapan penuh intimidasi. Sang adik menggelengkan kepalanya, tanda jika dirinya tidak tahu apa-apa. Pria itu menghembuskan nafasnya, lalu mengangguk patuh dan berbalik untuk keluar dari rumah, diikuti oleh adiknya. "Dari mana kamu tahu kalau Reno mengebut saat berkendara?" tanya sang suami pada istrinya itu. "Tentu saja tahu, aku sudah melihatnya sekali, seperti pembalap saja, dan itu sangat tidak baik," ucap sang istri, membuat suaminya itu terdiam. "Baiklah, kalau begitu aku pergi ke kantor dulu," ucap pria itu, lalu bangkit dari duduknya dan mengecup kening istrinya dengan sayang. "Hati-hati di jalan," ucapnya dan tersenyum manis pada suaminya. "Iya, Hani," ucap pria itu, lalu melangkahkan kakinya keluar dari rumah. Apa aku melupakan sesuatu?" tanyanya pada dirinya sendiri, lalu menoleh ke arah pintu, di mana suaminya sudah keluar dari rumah, bahkan sudah meninggalkan halaman rumah dengan mobilnya. 10 menit kemudian, seorang pria menghentikan motornya tepat di parkiran sekolah, dan dengan cepat, wanita yang ia bonceng turun dari motor. "Rena," panggil pria itu, pada adiknya yang berniat untuk pergi lebih dulu ke kelas. "Ada apa, Kak?" tanyanya dan kembali berjalan mendekat ke arah kakaknya yang masih duduk di atas motor. Pria itu tidak menjawab, dan memilih untuk turun dari motor dan menggandeng tangan adiknya ke kelas. Gadis itu memutar bola matanya malas. Ia baru ingat jika kakaknya kelebihan posesif padanya, meski kadang menyebalkan. Mereka berdua berjalan menuju kelas gadis itu, karena mereka berdua berbeda kelas. Pria itu menghentikan langkahnya tepat di depan pintu kelas adiknya, lalu mengusap puncuk kepala adiknya. "Selamat belajar. Ingat untuk menyimak dengan baik apa yang dikatakan oleh guru. Jangan hanya bengong," ucapnya lalu menyentil kening adiknya dan berbalik pergi ke kelasnya. "Apaan sih?
Mana ada aku bengong pas jam pelajaran, ucapnya kesal dengan mengembulkan pipinya. Dan menatap sang kakak yang menjauh dari kelasnya. Rena, teriak seseorang dengan menepuk pundak gadis itu, membuat sang gadis menoleh kesal pada orang itu. Jangan ngagetin gitu dong, Ri. Aku bisa jantungan dadakan tahu, ucap wanita itu kesal, yang hanya mendapat senyuman tanpa rasa bersalah dari gadis bernama Ri itu, atau Rima Anasya. Ih, gitu aja marah. Ayo masuk kelas, ucap Rima, dan menarik tangan gadis itu masuk ke dalam kelas. Rena dan Rima berjalan mendekat ke bangku mereka, hingga tiba-tiba seorang pria seumuran mereka berdiri tepat di hadapan keduanya. Apaan dah nih cowok? Mau ditolak lagi kali ya? Batin Rima, dengan menatap pria yang berdiri di hadapannya dan Rena. Rena, kamu mau gak jalan sama aku sore nanti? Tanya pria itu, yang bernama Gio Ferdian, teman sekelas Rena dan Rima. Rena terdiam, lalu menundukkan kepalanya dengan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Maaf ya Gio, aku gak mau kamu dipukulin lagi sama kakak aku. Jadi aku minta maaf gak bisa jalan sama kamu, ucap Rena, lalu berjalan melewati Gio dengan menarik tangan Rima. Tiba-tiba Gio berteriak, membuat semua murid yang hanya berjumlah 10 orang di dalam kelas itu menoleh padanya, karena bel masuk belum berbunyi. Maka kondisi kelas masih sepi. Aku akan tetap berjuang buat dapetin kamu, Rena Pratiwi, teriak Gio meneriakkan nama Rena dengan sekeras mungkin. Rena menghembuskan nafasnya mendengar hal itu, lalu segera duduk di bangkunya dengan kepala menunduk menatap lantai. Apaan sih Gio? Batin Rena dengan memainkan jari-jarinya, karena malu mendengar Gio berteriak untuk yang kesekian kalinya, setiap pagi di kelas itu. Pukul 10 pagi, Rena dan Rima tengah duduk di kantin sekolah, hingga tiba-tiba seseorang menarik kursi di hadapan mereka, dan kini duduk berhadapan dengan Rima dan Rena. Kamu kenapa? Tanya orang itu, yang tidak lain adalah Reno Saputra, kakak Rena yang hanya selisih beberapa menit dari Rena. Tidak apa-apa kak, jawab Rena, lalu meminum jus jeruk di hadapannya yang baru saja tiba. Reno menatap penuh selidik pada adiknya itu, lalu menatap ke arah Rima yang duduk di samping adiknya. Rima memberi kode pada Reno, dengan terus melirik ke arah pria yang duduk tidak jauh dari mereka. Reno mengikuti arah lirikan mata Rima. Reno bangkit dari duduknya, lalu berjalan ke arah pria itu, membuat Rima dengan cepat menggoyangkan tubuh Rena di sampingnya. Rima tak henti-hentinya menggoyangkan tangan Rena, membuat gadis itu mendengus kesal. Apaan sih Rim? Tanya Rena, dan menoleh pada Rima yang duduk di sampingnya dengan malas. Itu, ucap Rima dengan telunjuk mengarah pada Reno. Mata Rena membulat sempurna dan dengan cepat bangkit dari duduknya untuk menghentikan kakaknya itu. Brak! Reno menggebrak meja tepat di hadapan pria yang sudah membuat adiknya galau. Pria itu mendongak dan menatap malas pada Reno. Apaan? Tanyanya malas, dan seketika membuat Reno semakin emosi, bersiap untuk melayangkan bau mentah di pipi pria itu. Tapi seseorang sudah lebih dulu memeluk pinggangnya dengan erat. Berhenti kak, aku mohon, ucap Rena berusaha menarik tangan kakaknya keluar dari kantin. Rima dengan cepat mengekori sahabatnya itu, sedang Gio hanya bisa mengepalkan tangannya lantaran tak bisa melawan Reno. Sudah 2 kali pria itu memukulinya hanya karena ia jalan-jalan bersama dengan wanita yang ia sukai, yang tidak lain adalah adik Reno. Kakak apa-apaan sih? Main pukul orang aja, ucap kesal Rena pada kakaknya saat mereka tiba di taman sekolah. Karena kakak gak suka sama dia. Dan juga jangan coba-coba dekat dengan dia. Dia pria yang gak baik, ucap Reno dengan nada memerintahnya. Iya, jawab Rena patuh. Aku juga gak akan dekat dengan dia kali kak. Aku kan gak suka sama dia. Kapanlah jodoh aku datang, batin Rena, seolah-olah ingin berteriak pada dunia.
Pukul 4 sore. Rena duduk menyendiri di depan gerbang sekolahnya, sembari memainkan ponselnya karena bosan menunggu. Ia menghembuskan nafasnya entah untuk kesekian kalinya, lalu mendongak saat mendengar suara mobil yang berhenti di hadapannya. Seseorang keluar dari mobil, berjalan perlahan mendekat ke arah Rena yang diam dengan wajah terkejutnya. "Sore Rena," sapa orang itu dengan senyum manis di wajahnya. "Om Gilang," pekik Rena, lalu bangkit dan memeluk erat pria itu. Gilang Pradipta Wijaya. Gilang terkekeh dan membalas pelukan gadis itu. Gadis kecil yang kini telah dewasa dan tumbuh semakin cantik seperti ibunya. Seketika mengingatkan Gilang dengan Hana saat masa sekolah dulu. "Kok Om gak ngabarin sih kalau udah pulang dari Singapura?" ucap Rena sedikit mendongak menatap Gilang yang memang sedikit tinggi darinya. Gilang terdiam sejenak, lalu memiringkan kepalanya. "Loh, aku sudah mengabari Momi kamu. Dia tidak memberitahukannya padamu?" tanya Gilang, membuat Rena berpikir sejenak. "Enggak Om, Momi gak bilang apapun sama Rena. Pasti Momi lupa deh," gerutu Rena kesal. Gilang hanya tersenyum mendengar hal itu, lalu mengusap kepala Rena. "Ya udah, ayo Om antar kamu pulang," ajak Gilang lalu berjalan mendahului Rena ke mobilnya. "Coba aja Mami bilang kalau Om mau balik ke Indonesia. Pasti aku telepon Om buat beli oleh-oleh buat aku," ucap Rena membuka pintu samping kemudi dengan perasaan dongkol. Gilang hanya tersenyum, lalu masuk ke kursi kemudi, diikuti oleh Rena yang duduk di kursi samping kemudi. Rena terdiam saat menoleh ke kursi belakang mobil Gilang. Ada begitu banyak paper bag di sana, dan bisa ia tebak jika itu adalah oleh-oleh yang dibawa Gilang. "Makasih Om," ucap Rena, dan memeluk pria berjas hitam di sampingnya itu. "Sama-sama Rena, tanpa kamu minta dan telepon Om pun, Om tetap ingat untuk membeli oleh-oleh untukmu," ucap Gilang, lalu mengusap rambut gadis itu. Rena melepaskan pelukannya, lalu duduk dengan tenang di tempat duduknya dan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Gilang menyalakan mesin mobilnya, lalu melajukan mobilnya meninggalkan sekolah Rena. "Om kapan pulang ke Singapura lagi?" tanya Rena, menatap ke arah Gilang yang begitu fokus menyetir. "1 minggu lagi," jawab Gilang cepat tanpa menoleh ke arah Rena. "Cepet banget sih Om. Rena kan belum lepas rindu sepenuhnya sama Om," ucap Rena, memasang wajah cemberutnya yang membuat Gilang gemas. "Ya mau gimana lagi, pekerjaan Om ada di sana, jadi gak bisa lama-lama di Indonesia," jawab Gilang mengelus pelan kepala Rena dengan satu tangannya yang bebas. Sejak Gilang lulus kuliah di Singapura, ia memutuskan untuk menetap di negara itu, membangun perusahaannya sendiri, dan alhasil, kerja kerasnya membuahkan hasil yang memuaskan. Ia sudah memiliki beberapa cabang di dalam dan luar negeri, membuat ia tak bisa berlama-lama di Indonesia. Rena menghembuskan nafas kasar. Omnya yang sangat menyayanginya tak bisa berlama-lama di Indonesia. Padahal ia ingin sekali mengajak omnya untuk berkeliling di taman hiburan, karena Gilang selalu mengabulkan apapun yang ia minta. "Oh ya Rena, kamu gak kelupaan sesuatu kan di sekolah?" tanya Gilang, melirik sekilas ke arah keponakannya itu. Rena terdiam sejenak lalu memiringkan kepalanya untuk berpikir, dan mencoba mengingat apa yang ia lupa di sekolah. Ia mengecek ransel yang sedari tadi berada di pangkuannya, dan membukanya. "Gak ada Om, ini udah ada semua kok," jawab Rena, sembari memperlihatkan isi ranselnya pada Gilang. Gilang hanya mengangguk-anggukkan kepalanya, meski sebenarnya ada yang mengganggu pikirannya tentang sesuatu yang selalu ada pada keponakannya itu. "Kamu mau kemana? Kita jalan-jalan sebelum pulang ke rumah kamu," ucap Gilang, membuat Rena berbinar senang. "Beneran Om?" tanyanya menatap tidak percaya pada omnya itu. Gilang menganggukkan kepalanya, membuat Rena seolah ingin melompat dari tempatnya. "Kita ke mall Om, Rena mau beli sesuatu dan juga makan es krim di sana. Lagi diskon katanya," ucap Rena antusias. "Oke," ucap Gilang dan melajukan mobilnya ke arah mall di Jakarta Selatan. Sementara itu di sisi lain,
Reno membawa ranselnya di pundak sebelah kanannya, berjalan cepat ke arah parkiran untuk segera pulang bersama dengan adiknya. Ia baru saja selesai latihan basket, dan tadi sempat meminta adiknya itu untuk menunggu di dekat lapangan basket. Tapi adiknya berkata bosan dan akan menunggu di parkiran. "Loh, mana nih anak?" tanyanya pada diri sendiri saat tak melihat batang hidung sang adik di sana. "Rena, Rena!" teriak Reno yang mulai khawatir, lalu segera mengambil ponsel di saku celananya untuk menghubungi seseorang. "Halo Rima, Rena ikut sama kamu pas pulang tadi?" tanya Reno saat Rima mengangkat teleponnya. "Loh, kan aku berangkat duluan tadi pas Rena ikut kamu ke lapangan basket buat latihan." "Ya udah, makasih," ucap Reno lalu memutuskan panggilan sepihak. Ia mulai mengacak rambutnya frustasi. Ia bingung harus mencari adiknya di mana. "Mana nih bocah ya Allah?" ucap Reno lalu segera naik ke motornya untuk mencari adiknya ke tempat seseorang yang mungkin tengah bersama adiknya sekarang. Rena dan Gilang telah tiba di salah satu mal terbesar di Jakarta Selatan. Dengan cepat, gadis itu menarik tangan omnya untuk ke toko es krim sebelum pergi membeli sesuatu yang ia inginkan. Gilang hanya menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Beberapa pengunjung mulai menatap aneh ke arah mereka, dan mungkin mulai memikirkan sesuatu yang aneh. Rena menarik tangan Gilang duduk di meja depan toko es krim di dalam mal itu. Setelah tadi memesan es krim, tidak lama kemudian, pesanan Rena pun datang. Gilang hanya diam menatap 2 cup es krim jumbo yang kini berada di hadapan Rena. "Kamu yakin bisa habisin itu? Nanti perut kamu sakit loh," tegur Gilang, masih menatap tidak percaya pada 2 cup es krim jumbo itu. "Yakin om, kan Rena kuat makan es krim." "Kakak aja kalah sama Rena," ucap Rena menghentikan tangannya yang hendak menyodokkan sesuap es krim ke mulutnya. "Ada apa?" tanya Gilang merasa aneh dengan ekspresi wajah keponakannya. "Mati aku. Aku lupa kalau tadi lagi nungguin kakak selesai latihan," ucap Rena yang baru sadar jika ia melupakan sang kakak. Gilang menggeleng tidak percaya, sedang Rena buru-buru menelpon Reno dengan ponselnya. Cukup lama berdering. Akhirnya seseorang di seberang telepon mengangkat teleponnya. "Kamu di mana, Rena?" Rena refleks menjauhkan ponselnya dari telinga saat mendengar suara cempreng sang kakak dari telepon genggamannya. "Lagi di mall, Kak." "Hehe," jawab Rena, diakhiri dengan kekehan kecil. "Anjim nih anak. Kamu ngapain di mall? Sama siapa? Laki-laki atau perempuan?" tanya Reno tanpa henti, setelah mengumpat. "Ya Allah, Kak, jangan emosian sehari bisa nggak? Aku di mall sama..." Rena menggantung ucapannya, lalu menatap sang om yang duduk dalam diam di hadapannya. "Sama siapa?" Lagi-lagi Rena menjauhkan ponselnya dari telinga, lalu menghembuskan nafas pelan. "Sama om," jawab Rena singkat dan padat. "Om? Ngapain kamu jalan sama om-om, Rena?" "Itu juga om-om, gak bisa apa cari daun tua aja daripada daun muda? Udah tua masih aja demen sama yang muda." Gilang membulatkan matanya mendengar ocehan keponakan laki-lakinya itu, yang terdengar sangat jelas di telinganya. Rena memberikan ponselnya pada Gilang saat pria itu meminta ponselnya, sementara Reno masih memaki tanpa henti di seberang telepon. "Tadi kamu bilang apa?" tanya Gilang, membuat Reno menghentikan langkahnya. "Oh, Om Gilang," ucap Reno terbata di seberang telepon. "Gak bilang apa-apa kok om," kilah Reno di seberang telepon yang kini terdengar naik ke atas motornya. "Ya udah om, Reno mau pulang dulu. Assalamualaikum om. Lain kali kabarin biar aku gak salah paham kalau tuh anak barbar ngilang. Kirain tadi jalan-jalan sama om-om tua," ucap Reno lalu memutuskan panggilan sepihak sebelum mendapat ceramah panjang kali lebar dari omnya. Gilang menatap tidak percaya pada layar ponsel keponakannya. Baru saja ia ingin menceramahi panjang kali lebar pada Reno, tapi remaja itu sudah lebih dulu memutuskan panggilan sepihak.
Sedang Rena terkejut dan kesal mendengar kakaknya mengatakan dirinya anak barbar. Entah kenapa sifat kakaknya itu kadang kelebihan menyebalkan. Gilang memberikan kembali ponsel itu pada pemiliknya, dan dengan senang hati diterima oleh Rena. "Kakak kamu itu perlu dibacain ayat kursi," ucap Gilang, memijit pelan pangkal hidungnya. Rena hanya terkekeh mendengar hal itu, lalu kembali melanjutkan makannya. Sedang Gilang memilih untuk menatap Rena yang begitu lahap memakan es krim itu. Tiba-tiba ia teringat akan Hana saat kencan pertama mereka. Rena benar-benar sangat mirip dengan Hana, batin Gilang, menatap Rena lekat. Rena mendongak, menatap Gilang yang sedari tadi menatapnya tanpa berkedip. "Ada apa, Om? Kok dari tadi liatin Rena makan sih? Ada yang salah ya?" tanya Rena, yang hanya mendapat kekehan dari Gilang. "Tidak ada apa-apa," jawab Gilang, masih dengan menatap Rena. "Ya kalau nggak ada, jangan liatin Rena terus dong. Rena kan malu," ucap Rena dengan menggembulkan pipinya. "Kamu bisa malu juga kalau diliatin laki-laki. Kirain gak bisa," canda Gilang, mendapat tatapan kesal dari keponakan perempuannya itu. "Apaan sih, Om? Kan Rena cewek, pasti malu lah kalau ditatap sama laki-laki. Kecuali kakak dan Dedi," jawab Rena, kembali melanjutkan makannya. "Sama Om juga?" tanya Gilang, menunjuk dirinya sendiri. "Iyalah, kan Om laki-laki," jawab Rena cepat. "Biasanya juga Om liatin kamu terus, kalau kamu lagi makan," jujur Gilang, membuat Rena menatap aneh padanya. "Buruan nikah Ge Om," ucap Rena. Gilang memiringkan kepalanya, tanda tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh keponakannya itu. "Apa hubungannya tatap kamu sama nikah?" tanya Gilang, lalu menyuapi 1 sendok es krim milik Rena ke mulutnya. "Ih, Om kok makan es krim Rena sih? Om pesan sendiri aja sana," ucap Rena, lalu menjauhkan cup es krimnya dari Gilang. Gilang hanya acuh, dengan senyum jahil di bibirnya. "Ada hubungannya kali Om, kalau Om liatin Rena terus, yang ada nanti Om naksir lagi sama anak seusia Rena. Masa nanti Rena manggil tante sama orang yang seusia Rena sih?" ucap Rena panjang lebar. "Udah mau kepala 4 juga, belum nikah-nikah," lanjutnya, dengan sedikit mencibir omnya itu. Gilang tertawa melihat hal itu, lalu mencubit gemas pipi Rena. "Aku yang mau kepala 4, kok kamu yang sewot sih sayang?" ucap Gilang, dan mengacak gemas rambut Rena. Tiba-tiba Rena terdiam. Ada sesuatu yang aneh pada jantungnya saat mendengar Gilang memanggilnya dengan sebutan sayang. Tiba-tiba saja jantungnya tak bisa diajak kompromi. "Apaan sih Om? Jangan manggil sayang-sayang gitu, nggak baik," ucap Rena yang gugup. Gilang memiringkan kepalanya, mencoba melihat lebih jelas rona merah di pipi Rena yang menunduk. "Hayo, kenapa wajah kamu merona gitu? Suka ya kalau Om manggil kamu sayang? Ayo ngaku," ucap Gilang gemas, semakin membuat wajah Rena merona merah. "Ih, apaan sih Om? Enggak kali," bantah Rena dengan wajah merona. Melihat hal itu, Gilang justru semakin gencar menggoda keponakannya itu. Menurutnya melihat wajah Rena merona adalah kesenangan tersendiri baginya. Pukul 5:30 sore. Rena dan Gilang telah pulang dari mall. Kini mereka berada di depan rumah Rena sembari mengeluarkan paper bag berisikan oleh-oleh dari kursi belakang mobil. Rena tersenyum senang sembari berlari kecil memasuki rumah, membawa paper bag berisikan belanjaannya. Sementara Gilang mengeluarkan semua oleh-oleh bawaannya bersama dengan satpam penjaga gerbang rumah Rena. "Mami, Rena pulang," teriak Rena saat masuk ke dalam rumah. "Udah pulang? Kirain masih lama," ucap Hana yang tengah duduk di sofa ruang tamu membaca novel yang sudah menjadi kebiasaannya sejak dulu hingga sekarang. Rena berlari kecil mendekat ke arah ibunya, lalu duduk tepat di samping ibunya itu. "Kok Mami gak bilang sih kalau Om Gilang pulang ke Indonesia hari ini?" "Aduh," bekik Rena saat merasakan pukulan pelan di kepalanya. Rena mendongak dan menatap sang kakak yang baru saja memukul pelan kepalanya tanpa rasa bersalah. Sedang Hana hanya menggelengkan kepala. "Maaf, Mami lupa," ucap Hana,
lalu terkekeh geli sendiri. Pantas saja tadi pagi ia merasa melupakan sesuatu. Ternyata ia lupa untuk memberitahukan kepada anak-anak dan suaminya jika Gilang akan pulang ke Indonesia. Rena mengembulkan pipinya mendengar hal itu. Sementara Reno mendudukkan diri di sofa panjang berhadapan dengan ibu dan adiknya. "Aduh, ampun Om," pekik Reno, membuat kedua wanita itu menoleh ke arahnya. Gilang melepaskan jeweran di telinga Reno, lalu duduk di samping remaja laki-laki itu. "Mulut kamu itu perlu dibacain ayat kursi, biar sadar," ucap Gilang, menatap Reno yang tengah mengusap pelan telinganya. "Nggak perlu dibacain kok Om, soalnya aku kan udah hafal," jawab Reno, lalu meneguk jus yang sedari tadi berada di atas meja. Gilang menggelengkan kepalanya, lalu menatap Hana yang duduk di hadapannya saat ini. Tersenyum padanya, lalu beralih menatap Rena yang tengah membuka paperback miliknya. "Benar-benar mirip," batin Gilang, lalu menatap satpam yang kini keluar setelah meletakkan paperback itu di samping sofa yang ia duduki. "Selamat datang Gilang. Kapan pulang balik ke Singapura?" tanya Hana, menutup novel yang ia baca. "Niatnya 1 minggu lagi, Hana. Aku tidak bisa." "Adit, kapan tiba di Indonesia?" tanya Revan, yang kini mendekat ke arah ruang tamu dengan jas yang berada di lengan kanannya, penampilan yang sudah berantakan. "Tadi siang, Om," jawab Gilang, dengan senyum di wajahnya. "Kok nggak ngabarin?" tanya Revan yang kini mendudukkan diri di samping istrinya, sedang Rena sudah berpindah ke sofa tunggal. Gilang, Rena dan Reno serempak menatap ke arah Hana, dan Revan pun mengikuti arah pandang 3 orang itu. "Lupa Mas," jawab Hana dengan cengiran di bibirnya. Revan menggelengkan kepalanya mendengar ucapan istrinya itu, sedang 3 orang lainnya menahan tawa. "Berapa hari di Indonesia?" tanya Revan, menyandarkan punggungnya pada sofa dengan satu tangan berada di belakang istrinya. 1 minggu aja Om, aku tidak bisa meninggalkan pekerjaan terlalu lama. Nanti numpuk, dan yang harus beresin aku juga, ucap Gilang dengan terkekeh. "Iya juga sih," balas Revan, dan mulailah berbincang tentang urusan perusahaan, membuat kedua anaknya memilih pergi dari ruang tamu. "Tidak ada niatan buat cari calon istri, Dit?" tanya Revan. Seketika suasana menjadi hening. "Belum siap nikah Om," jawab Gilang, lalu melirik ke arah Hana. "Saya tunggu Hana janda aja gimana?" canda Gilang, mendapat pelototan mata dari Revan. Gilang tertawa keras melihat reaksi kakak sepupunya itu, sedang Hana menahan tawanya, lalu bangkit ke dapur membuat kopi untuk 2 pria itu. Revan menggelengkan kepalanya, lalu menghembuskan nafas pelan. "Usia kamu sudah mau kepala 4 loh, Dit. Masa kamu mau menyendiri terus sampai tua? Om dan Tante juga mau gendong anak kamu loh," ucap Revan, menasehati adik sepupunya itu. "Belum ketemu jodoh yang tepat, Om. Nanti kalau udah waktunya pasti nikah juga kok," jawab Gilang, dengan menunduk menatap lantai rumah itu. "Jangan lama-lama, keburu kamu gak kuat di atas ranjang nanti," ucap Revan, membuat mereka berdua terkekeh. "Masih kuat, Om." "Kalau nggak kuat tinggal minum obat kuat," ucap Gilang, membalas candaan Revan. Esoknya, pukul 7 pagi, Rena dan Reno buru-buru berlari memasuki kelas. Sebelum guru mereka datang, Reno masih menyempatkan diri untuk mengantar Rena ke kelasnya, dan dengan cepat berlari ke kelasnya. Ia menghembuskan nafas saat berhasil masuk ke kelas, dan belum ada guru di sana. Ini semua karena motornya yang tiba-tiba kehabisan bensin, membuat mereka mendorong motor itu untuk mencari pom bensin terdekat. Karena kejadian kemarin, ia sampai lupa untuk mengisi bensin motornya. Guru masuk ke dalam kelas, lalu berdiri tepat di hadapan para murid di dalam kelas itu, seperti ingin mengumumkan sesuatu. "Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid pindahan. Saya berharap kalian bisa akur dan berteman baik dengannya." "Nak, kamu bisa masuk," ucap guru wanita itu. Seseorang memasuki kelas itu. Reno membelalakan matanya saat melihat siapa yang masuk. "Ya Allah, hancur sudah ketenanganku selama sekolah," batin Reno, seakan ingin memukul kepalanya ke meja.
Reno mengusap wajahnya kasar dan menghembuskan nafas kasar sembari menundukkan kepalanya ke mejanya. Halo semua, namaku Azahra Salsabila. Panggil aja Ahra, salam kenal, ucap gadis itu, memperkenalkan diri dengan senyuman di wajahnya, membuat beberapa siswa terus menatap ke arahnya. Silakan duduk di kursi kosong itu, ucap Bu Guru. Dan Ahra pun mengangguk patuh dan berjalan ke bangkunya. Jam istirahat tiba. Semua siswa dan siswi berlomba-lomba ke kantin. Begitupun dengan Rima dan Rena yang sudah duduk di salah satu meja di dalam kantin. Rena, kamu udah denger belum? Tanya Rima, yang terlihat begitu antusias. Denger apa? Tanya Rena, menyuapi mie ayam pesanannya ke mulut. Katanya ada 2 anak pindahan loh. Dan salah satunya satu kelas sama kakak kamu, ucap Rima dengan memakan pentol di piringnya. Masa sih? Tanya Rena penasaran dan terkejut saat seseorang menarik kursi di sampingnya dengan kasar. Reno menjatuhkan kepalanya di atas meja dengan tampang lesu, membuat kedua wanita itu menatap aneh padanya. Kakak kenapa? Tanya Rena, tapi Reno tetap diam dan memilih memejamkan matanya. Oh iya, kenapa kakak malah mukul Gio? Gio salah apa sampai kakak buat dia babak belur? Ucap Rena, mengingat saat masuk kelas tadi mendapati wajah Gio yang lebam. Reno seketika menegakkan tubuhnya, menatap adiknya dengan tatapan intimidasi. Habisnya kamu pergi gak ngabarin. Jadi aku pergi aja cari itu anak, abis itu mukul. Biar dia ngaku, tapi ternyata kamu malah jalan sama Om Gilang. Kenapa tiba-tiba nanya? Kamu khawatir sama dia? Ucap Reno penuh curiga. Rena menghembuskan nafas pelan, lalu menyuapi mie ayam ke mulutnya. Bukan gitu kak, tapi dia gak salah malah kakak pukulin. Gak takut apa kalau dia lapor ke polisi? Ucap Rena, lalu menggelengkan kepalanya tidak percaya. Reno hanya mengedikkan bahu acuh dan mendengus saat mendengar seseorang meneriakinya. Reno! Teriak gadis itu berjalan cepat dengan kesal mendekat ke arah meja Rena. Rena terdiam menatap gadis yang kini berdiri di sampingnya. Sedang Reno memilih melipat tangan di dada dengan punggung bersandar pada kursinya. Ahra, kok bisa sekolah di sini? Tanya Rena tidak percaya menatap anak dari sahabat ibunya itu, yang merupakan sahabat baiknya. Rena, ucap Ahra, lalu memeluk Rena dari samping. Aku pindah ke sini, jadi mulai sekarang hingga lulus nanti bakalan sekolah bareng kamu, ucap Ahra antusias. Woi, kalau dibilangin tungguin ya tungguin dong, jangan main pergi aja. Pantesan gak punya pacar, kamu aja gak tahu tungguin cewek, ucap Ahra kesal lalu duduk di kursi samping Rima. Apa hubungannya punya pacar sama tungguin kamu? Kenapa harus pindah sekolah sih? Bagusan juga kalau kamu di sekolah lama kamu aja terus sampai lulus, protes Reno. Ia memang tidak pernah bisa akur dengan Ahra, selalu saja berdebat setiap kali bertemu. Mau aku, apa hubungannya sama kamu? Ucap Ahra ketus. Rena dan Rima memilih diam melihat tikus dan kucing yang berada satu meja itu. Memilih menikmati santapan mereka daripada mengurusi perdebatan Ahra dan Reno. Udah selesai debatnya? Ucap seseorang yang kini menarik salah satu kursi dan duduk di samping Rena dengan senyum di wajahnya. Dava? Bagi Rena tidak percaya, yang hanya dibalas senyum oleh laki-laki bernama Dava itu. Dava Argantara, anak dari Dea dan Gavin, memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter, sama seperti ibu dan ayahnya. Azahra Salsabila, anak dari Bella dan Firza, tumbuh menjadi gadis yang cantik hanya saja tidak pernah bisa akur dengan Reno. Begitupun sebaliknya. Bukannya kamu sekolah di Bandung ya? Kok bisa ada di sini? Tanya Rena tidak percaya. Sedang Dava hanya tersenyum manis. Mama sama papa pindah ke Jakarta, jadi ikut deh. Jelas Dava, terus memandang wajah Rena.
Ngapain liatin Rena terus? Cerca Reno, menatap kesal ke arah Dava. Ye, dasar posesif. Rena aja gak masalah, ya kan Rena? Tanya Dava dan mendapat pukulan pelan di kepalanya. Kakak, panggil kakak bocah. Ucap Reno menekankan kata kakak yang hanya dibalas dengusan pelan oleh Dava. Cuma tua setahun doang Reno, gak apa-apa kali, ucap Dava, menghindar saat Reno kembali berniat memukul kepalanya. Dasar galak, baik dikit kek sama di kelas, protes Ahra, mendapat pelototan mata dari Reno yang dibalas pula olehnya. Biar beda setahun, yang jelas kamu tetap adik kelas. Jadi yang sopan manggilnya, ucap Reno menasehati. Ya Allah, posesif kamu itu bisa dikurangin dikit gak sih? Pantes saja Rena gak bisa punya pacar. Ada singa jantan pemarah yang jagain tiap detik sih. Ucap Ahra kembali mendapat pelototan mata dari Reno. Ahra menjulurkan lidahnya, membuat Reno mati-matian menahan amarahnya. Awas saja kalau kamu ajarin Rena sesuatu yang gak waras. Ucap Reno buru-buru berlari keluar dari kantin sebelum mendengar suara cempreng Ahra. Reno sialan, teriak Ahra yang kini sudah bangkit dari duduknya dengan perasaan kesal. Ahra kembali mendudukkan diri di kursinya, lalu menatap Rena yang diam menatapnya. Begitupun dengan Rima dan Dava. Kok kamu bisa punya kembaran kayak gitu sih? Mana ngeselin tingkat tinggi lagi, ucap Ahra dengan kekesalannya. Rena hanya menggelengkan kepalanya, lalu menatap Dava yang kembali menatapnya. Kenapa natap aku kayak gitu? Ada yang salah ya? Tanya Rena, lalu menyentuh wajahnya sendiri. Dava terkekeh mendengar hal itu, lalu tersenyum menumpu pipinya menggunakan tangan dan menatap Rena. Kok makin cantik sih? Buat hati aku deg-degan aja deh. Jujur Dava dengan senyum manis di wajahnya. Plak. Aduh, seketika Dava menyentuh kepalanya, menatap Ahra yang hanya menatap datar padanya. Belajar dulu lah dek, baru gombalin cewek, ucap Ahra, lalu menyuapi mulutnya dengan pentol milik Rima. Dava memilih diam, mengelus pelan kepalanya. Sedang Rima menatap aneh gadis yang dengan berani mengambil pentol miliknya. Kenalin, nama aku Ahra, ucap Ahra memperkenalkan diri pada Rima yang duduk di sampingnya. Rima, ucap Rima membalas uluran tangan Ahra. Ahra dan Rima mulai berbincang-bincang seolah sudah kenal cukup lama. Sementara Dava bangkit untuk membeli sesuatu yang akan mengisi perutnya selama jam istirahat. Tidak jauh dari sana, terlihat seorang pria menatap tajam ke arah Dava dengan tangan yang terkepal. Ia mengusap wajahnya yang sedikit lebam karena pukulan seseorang, kakak dari wanita yang ia sukai. Gio seakan ingin bangkit dari duduknya dan menghampiri Dava. Tapi ia masih menahan diri agar tak memukul adik kelasnya. Cemburu, sudah pasti. Ia sudah berusaha mendekatkan diri dengan Rena pertama kali bertemu. Tapi karena adanya Reno membuat ia tak bisa melakukan apa-apa. Dan kemarin, tidak ada angin dan hujan, pria itu datang dan langsung memukulnya. Menanyakan keberadaan Rena yang sama sekali tidak ia ketahui. Sial, kenapa coba aku harus suka sama cewek yang punya kakak kayak singa? Batin Gio lalu memakan baksonya dengan perasaan kesal, membuat sahabatnya yang duduk sebangku dengannya hanya diam dengan tatapan aneh. Waktu pulang tiba. Semua siswa berlari keluar dari gerbang untuk segera pulang dengan jemputan masing-masing. Rena menunggu di depan gerbang sekolah, menanti kakaknya yang tengah mengambil motor di parkiran di dalam sekolah. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di hadapannya. Kaca mobil itu terbuka menampilkan senyum pria dewasa yang begitu menenangkan. Ayo masuk, ucap Gilang. Tanpa pikir dua kali, Rena masuk ke dalam mobil. Sedang Reno menghentikan motor besarnya tepat di tempat Rena tadi. Ia menengok ke kanan dan kiri, namun tak melihat adiknya dimanapun. Loh, mana lagi nih bocah? Tanya Reno pada dirinya sendiri. Lalu merogoh saku celananya saat ponselnya bergetar. Reno menatap kesal layar ponselnya. Bisa-bisanya adik itu lagi-lagi meninggalkannya. Reno menghembuskan nafas kasar, lalu kembali berniat memakai helmnya. Tiada angin, tiada hujan.
Tiba-tiba seseorang naik ke motornya, membuat ia buru-buru mempertahankan keseimbangan motornya. "Antar aku pulang," titah seseorang yang kini berada di jok belakang motor Reno, duduk dengan antengnya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Reno menoleh ke belakang dan menatap datar gadis yang duduk anteng di jok belakang motornya. "Turun," ketus Reno, semakin menatap datar gadis itu. "Anterin aku pulang," ucap Ahra, tidak peduli dengan ucapan ketus Reno. Reno menghembuskan nafas pelan, mencoba untuk sedikit tenang sebelum berbicara dengan gadis yang selalu berhasil membuat ia darah tinggi. "Ogah anterin kamu. Cepetan turun dari motorku," ucap Reno, masih dengan nada ketusnya. "Ya Allah Reno, tinggal anterin sampai rumahku aja apa susahnya sih?" ucap Ahra yang mulai kesal pada pria di hadapannya. "Kalau begitu apa susahnya nungguin taksi atau gojek? Ogah, aku anterin kamu pulang, turun cepetan," kekeh Reno, tetap tak ingin mengantar Ahra pulang. Ahra terdiam, menatap datar pada Reno yang kini berniat untuk kembali mengenakan helmnya yang sempat tertunda tadi. "Ah," pekik Reno saat Ahra mencubit pinggangnya. "Anterin aku pulang. Males kalau harus nungguin taksi atau ojek. Keburu malam nanti," ucap Ahra tanpa rasa bersalah masih mencubit pinggang Reno. "Woi, ini tangan apa capit kepiting sih? Aduh, lepasin, sakit tahu," ucap Reno berusaha untuk melepaskan cubitan Ahra dari pinggangnya. "Anterin pulang kalau gitu," ucap Ahra, semakin mencubit pinggang Reno. "Ah, iya lepasin dulu," ucap Reno dan mengusap pelan pinggang sebelah kanannya yang terasa sakit. Reno mendengus kesal, lalu memakai helmnya. "Kenapa gak minta om buat jemput kamu sih?" ucap Reno lalu menyalakan mesin motornya tanpa memindahkan ranselnya ke depan dada. Masih setia di punggungnya. "Papaku ada rapat dadakan sore ini. Jadi..." "Reno?" teriak Ahra, tak menyelesaikan ucapannya karena Reno yang sudah menarik gas hingga hampir membuat ia jatuh dari motor dan refleks memeluk erat pinggang pria itu. Di sisi lain, Gilang dan Rena berjalan di dalam mall untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan oleh gadis itu. "Udah selesai?" tanya Gilang saat melihat Rena mengambil buku gambar dan pewarna cair, karena miliknya di rumah telah habis. Mumpung omnya ada, jadi ia bisa meminta untuk omnya itu yang membayar. Maklum, keponakan tersayang. "Udah om, ayo," ajak Rena, dan berjalan ke arah kasir. Setelah membayar belanjaan keponakannya, Gilang dan Rena pun segera keluar dari toko itu untuk pulang. "Gilang, Rena," panggil seseorang yang kini berada di belakang dua orang itu. Rena dan Gilang menoleh, menatap Bella dan Firza yang telah berada di belakang mereka, menatap dengan senyuman di wajah. "Halo, Tante, Om," sapa Rena pada Bella dan Firza. "Halo juga Rena, kapan datang?" tanya Firza pada Gilang. "Kemarin Kak," jawab Gilang. Firza hanya beruhria tanpa suara mendengar hal itu, sedang Rena menyipitkan matanya menatap Bella dan Firza. "Om dan Tante ngapain di sini? Tumben jalan-jalan berdua. Kirain tadi Om pergi jemput Ahra di sekolah," ucap Rena, membuat sepasang suami istri itu saling bertukar pandang. "Sesekali jalan-jalan berdua tidak apa-apalah. Dan soal Ahra, mungkin saat ini sudah ada di rumah," ucap Bella, semakin membuat Rena menyipitkan matanya, sedang Gilang mulai memiliki firasat buruk tentang hal itu. "Mungkin. Maksudnya apa Tante?" tanya Rena penasaran. "Tante tadi minta dia buat nebeng sama Reno, dan syukurnya kamu ada di sini sama Gilang. Jadi Tante gak sia-sia minta Ahra buat diantar sama Reno," jelas Bella dengan senyum merekah di wajahnya. Rena terdiam mendengar hal itu. Firasatnya mulai buruk lalu menatap pada Gilang yang juga menatapnya. "Ada apa?"
Tanya Gilang dengan menaikkan sebelah alisnya. Aku tidak yakin kalau dia baik-baik saja, ucap Rena, membuat sepasang suami istri itu mengerutkan keningnya. Sedang Gilang menelan salivanya dengan susah payah. Sepertinya dugaannya benar, jika Ahra dan Reno masih tidak akur. Woi, kamu mau buat aku mati sesak nafas ya? Tanya Reno dengan kesal pada wanita yang memeluknya dengan sangat erat. Beberapa orang mulai menoleh ke arah mereka, menatap dengan aneh. Reno menghentikan motornya karena lampu lalu lintas yang menunjukkan warna merah, membuat ia mau tak mau berhenti. Terlebih posisinya sekarang berada di tengah. Di samping kirinya ada motor, dan di samping kanannya ada mobil dengan jendela kaca yang terbuka, membuat seseorang di dalam mobil dapat mendengar suara teriakannya tadi. Lepasin, aku sesak woi, teriak Reno lagi. Ia tak peduli jika semua orang di lampu merah itu menatap ke arahnya. Gak mau, nanti kamu tancap gas, kan aku bisa jatuh, ucap Ahra, semakin memeluk erat pinggang Reno. Ya Allah, aku gak mungkin lakuin itu di lampu merah. Jadi lepasin dulu napak, sesak tau gak? Yang ada aku mau ke kantor polisi karena ditilang kalau nancap gas saat lampu merah, ucap Reno frustasi. Nafasnya benar-benar terasa sesak karena Ahra yang memeluknya begitu erat. Ahra membuka matanya yang sedari tadi terpejam, lalu menatap sekeliling dan melepaskan pelukannya. Reno bernafas lega saat pelukan di perutnya terlepas, sedang Ahra mengusap pelan keningnya. Kasar banget sih jadi cewek. Jangan-jangan kamu bukan anaknya Tante Bella lagi. Atau mungkin kamu anak macan, ucap Reno, lalu menarik nafas dalam-dalam sebelum Ahra kembali memeluk erat perutnya, seolah ingin mencekiknya. Emang, jawab Ahra, seketika Reno menoleh padanya. Kamu beneran anak macan? Pantas saja sikapnya barbar, ucap Reno tidak percaya dan memekik saat Ahra mencubit kembali pinggangnya. Iyalah, aku anak macan. Kan mama aku cantik, ucap Ahra menarik tangannya yang mencubit pinggang pria di hadapannya. Apa hubungannya? Ucap Reno, mengusap pelan pinggangnya yang lagi-lagi menjadi sasaran tangan yang seperti capit kepiting itu. Macan, yang artinya mama cantik, jelas Ahra dengan menaik turunkan alisnya. Reno memutar bola mata malas mendengar hal itu, meski Ahra tidak melihatnya. Sedang para pengendara di lampu merah itu menahan tawanya, melihat pertengkaran dua remaja SMA itu. Reno menatap ke arah lampu lalu lintas, lalu menyunggingkan senyumnya. Sedang Ahra yang tidak tahu apa-apa masih setia melipat tangan di dada dan tersentak saat Reno lagi-lagi menancap gas tanpa aba-aba. Reno sialan! Sementara itu, Gilang dan Reno dalam perjalanan pulang, setelah tadi berbincang sedikit dengan Bella dan Firza. Rena, besok lusa kan libur. Mau gak jalan-jalan ke taman hiburan? Habisin waktu bareng sebelum Om pulang lagi ke Singapura, ucap Gilang. Sesekali melirik Rena lalu fokus kembali ke jalan. Oke deh Om, cuma kita berdua kan? Tanya Rena, menatap Gilang yang begitu fokus pada jalan. Ya, dari kamu aja, mau ajak siapapun juga boleh. Bahkan kalau mau ajak Reno juga boleh, ucap Gilang tanpa menoleh pada Rena. Ah, gak usah, ajak kakak namanya cari mati Om. Gak usah ajak Kak Reno, nanti malah gak seru, ucap Rena. Ia tidak ingin kakaknya itu ikut. Pasalnya kakaknya itu pasti akan selalu melarangnya ke tempat-tempat yang ia sukai. Ya udah, kita berdua aja deh kalau gitu, ucap Gilang, lalu menghentikan mobilnya saat tiba tepat di depan rumah Rena. Makasih ya Om buat hari ini. Gak masuk dulu baru pulang, tanya Rena, mendapat gelengan kepala dari Gilang. Gak usah, Om buru-buru soalnya, ucap Gilang, lalu mengusap pelan kepala Rena. Rena diam membisu saat tangan Gilang mengusap kepalanya yang perlahan-lahan turun ke pipinya. Jantung Rena mulai berdetak 2 kali lebih cepat, hingga ia dapat merasakan jika pipinya memanas. Loh, pipi kamu merah lagi, canda Gilang, yang semakin membuat wajah Rena merona hingga ke telinganya. Ih, Om ngeselin, ucap Rena lalu membuka pintu dan berlari keluar dengan wajah merona merah. Gilang diam,
mengerjapkan matanya beberapa kali lalu tertawa. Gilang menyalakan mesin mobilnya, lalu pergi dari rumah Revan untuk kembali ke rumahnya, mengerjakan sesuatu yang tertunda. Sedang Rena berlari cepat menaiki anak tangga dengan wajah merona merah, membuat sang ibu yang duduk di sofa menatap aneh pada anak gadisnya. "Ada apa dengannya?" tanya Hana pada dirinya sendiri, lalu kembali menonton TV. Rena menutup pintu kamarnya, lalu berjalan cepat ke tempat tidur dan menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur empuknya. Ya Allah, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba aku jadi deg-degan gini dekat sama Om Gilang? Ucap Rena, menenggelamkan wajahnya pada bantal. Ia menyentuh dadanya yang masih berdetak 2 kali lebih cepat, dan tiba-tiba teringat saat Gilang mengusap pelan pipinya. Wajah Rena semakin merona merah. Ia mencoba untuk menstabilkan detak jantungnya. "Tenang Rena, tidak mungkin kan aku suka sama dia?" tanya Rena pada dirinya sendiri. "Suka sama siapa?" tanya seseorang yang kini berdiri di ambang pintu kamar Rena yang terbuka lebar, bahkan tak disadari oleh gadis itu. Rena mendudukkan diri dengan cepat di atas tempat tidur, menatap tidak percaya pada kakaknya yang berjalan mendekat ke arahnya dengan wajah kesal. "Suka sama siapa?" tanya Reno sekali lagi, menatap penuh curiga pada wajah merona adiknya. "Kakak kapan pulang?" tanya Rena, mengalihkan pembicaraan. Reno mengubah raut wajahnya menjadi datar, lalu memandang adiknya dengan menyipitkan mata. "Baru aja. Lain kali jangan pulang sama Om Gilang lagi. Aku tidak ingin memberikan tumpangan lagi pada gadis gila itu. Bisa-bisa semua badanku merah karena ulahnya," kesal Reno, lalu menidurkan tubuhnya di samping Rena tanpa melepas ransel di pundak kanannya. Rena hanya menampilkan cengiran halus mendengar ucapan sang kakak, dan terdiam saat tiba-tiba Reno kembali menatapnya dengan penuh intimidasi. "Kamu suka sama siapa?" tanya Reno, penuh rasa curiga. Rena menelan salivanya dengan senyum canggung. Perlahan-lahan keringat dingin membasahi keningnya. "Kakak keluar dari kamar Rena. Rena mau mandi," tita Rena. Tiba-tiba bangkit dari duduknya berjalan ke arah kamar mandi, meninggalkan Reno yang hanya diam menatapnya. Reno menghembuskan nafas kesal saat Rena masuk ke dalam kamar mandi, padahal adiknya itu belum menjawab pertanyaannya. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur Rena, berjalan keluar dari kamar adiknya itu. Reno menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu keluar, menoleh sekilas ke arah pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Mencurigakan, batinnya, lalu berjalan keluar sembari menutup kembali pintu kamar Rena. 15 menit kemudian, Rena keluar dari kamar mandi dengan sudah memakai pakaian rumahannya. Celana panjang berwarna biru muda dan kaos lengan pendek berwarna putih. Rena mengeringkan rambutnya menggunakan handuk kecil, berjalan mendekat ke arah meja rias di dalam kamarnya. Rena menatap ponselnya yang tiba-tiba bergerak menandakan pesan masuk. Dengan cepat, ia meraih benda pipi itu saat melihat siapa yang mengirimkan pesan padanya. Rena menidurkan tubuhnya di atas tempat tidur, menatap lekat teks yang ada di layar ponselnya. Seutas senyum tiba-tiba terbit di bibirnya, dan jantungnya pun kembali berdetak cepat. "Udah mandi belum?" Sangat singkat, tapi sudah membuat Rena bahagia. "Udah dong Om, Om sendiri udah mandi apa belum?" Rena mengirim pesan balasan itu dengan hati yang berdebar. Ia tersentak saat tiba-tiba pintu kamarnya kembali terbuka. Rena menatap penuh curiga pada kakaknya itu. Sedang Reno berjalan santai mendekati Rena. Ia sudah selesai mandi dan kini mengenakan celana pendek rumahan berwarna hitam dan kaos berwarna hitam lengan pendek. "Apa?" tanya Rena. Mendadak ia memiliki firasat buruk. Reno menyodorkan 1 lembar uang 50.000 pada Rena, dan dengan entengnya berbicara,
Beliin es krim dong, Dek. Wajah Rena berubah datar. Ingin sekali ia memukul wajah sok polos kakaknya itu. Beli sendiri lah, Kak. Kan kakak bisa naik motor. Masa nyuruh Rena yang gak pinter naik motor sih? Tolak Rena, lalu menatap layar ponselnya. Ya Allah, Dek. Tinggal beliin es krim di minimarket depan sana apa susahnya sih, Dek? Kan gak jauh. Lagi males naik motor juga. Beliin apa? Ucap Reno. Lalu dengan kasar Rena menyita uang 50.000 satu lembar itu. Lagi, ini gak cukup, ucap Rena, mengulurkan tangan untuk menerima uang dari kakaknya. Reno merogoh saku celananya, meletakkan uang 100.000 satu lembar di tangan Rena. Rena berbinar senang melihat hal itu. Tapi pudar seketika saat Reno mengambil uang 50.000 yang ia pegang. Udah sana cepetan, yang rasa pisang ya, ucap Reno, memasukkan kembali uang 50.000 itu di saku celananya. Ya Allah, pelit banget sih jadi cowok, dengus Rena, berjalan keluar dari kamarnya tanpa membawa ponselnya. Reno masih setia tiduran di kamar adiknya itu, lalu menoleh pada ponsel Rena yang tiba-tiba berdering. Reno mengerutkan keningnya dan meraih benda pipi itu. 40 menit kemudian, Rena berjalan dengan lelah naik ke lantai 2, dengan tangan yang memegang kresek putih kecil tempat beberapa es krim milik kakaknya. Rena membuka pintu kamarnya, melihat sang kakak yang tengah memejamkan mata di atas tempat tidurnya. Nih, ucap Rena, yang kini berdiri tepat di samping tempat tidur, memberikan kresek itu pada Reno. Seketika Reno membuka matanya yang terpejam, lalu menyita cepat kresek di tangan adiknya dan bangkit dari posisi tidurnya. Makasih adikku sayang, ucap Reno, dengan senyum di wajahnya. Rena menghembuskan nafas melihat kakaknya yang telah keluar dari kamarnya. Lalu dengan cepat ia meraih ponselnya untuk melihat pesan omnya. Tiba-tiba Rena teringat sesuatu, kembali menatap pintu kamarnya. Dia tidak melihat pesan ini kan? Bisa bahaya kalau dia lihat, ucap Rena. Tiba-tiba curiga pada kakaknya. Hari Minggu tiba, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rena. Rena terus menatap ke arah jam di atas meja samping tempat tidurnya, berharap waktu segera berlalu agar dirinya bisa pergi bersenang-senang dengan omnya. Pukul 1 siang, Rena berlari keluar dari kamarnya dengan penampilan rapi. Celana jeans dibalutkan dengan kaos kuning dan jaket jeansnya. Rena berlari mendekat ke arah ruang tamu di mana kedua orang tuanya tengah duduk bersantai. Mam, Dad, Rena pergi dulu ya. Pamit Rena, menyalimi kedua tangan orang tuanya dan berlari keluar dari rumah. Hana dan Revan bertukar pandang melihat hal itu, dan tiba-tiba suaminya itu tersenyum lalu menidurkan kepalanya di atas paha Hana. Akhirnya, ada waktu berduaan sama kamu, ucap Revan dengan senyum manis di wajahnya. Hana tersenyum mendengar hal itu, lalu mengusap pelan wajah suaminya, membuat senyum Revan semakin mengembang. Sedang Rena berlari dengan cepat mendekat ke arah gerbang rumahnya, di mana kini terlihat omnya menunggu sambil bersandar di mobilnya. Siang om, ucap Rena saat tiba di depan Gilang. Gilang tersenyum dan kembali memasukkan ponselnya ke saku celana, lalu mengusap pelan rambut Rena. Ayo, ucap Gilang, dan Rena pun masuk ke dalam mobil. 20 menit kemudian, Rena dan Gilang berada di salah satu taman hiburan. Gadis itu menarik tangan Gilang untuk berkeliling dan menikmati semua wahana di sana. Senyum di wajah Rena tak pernah pudar, membuat Gilang yang menatapnya ikut tersenyum. Hal yang belum pernah ia dan Hana lakukan kini bisa ia nikmati. Meski bukan bersama dengan Hana, ia berjanji akan membahagiakan Rena, apapun yang terjadi. Gilang akan menyayangi dan membahagiakan Rena, memanjakan keponakan perempuannya itu. Hanya sebagai keponakan, dan mungkin tidak akan lebih bagi Gilang. Gilang dan Rena duduk di salah satu bangku taman yang tersedia, mencoba mengatur nafasnya yang tidak beraturan karena lelah memainkan hampir semua wahana di taman hiburan tersebut. Capek? Tanya Gilang, meminum air mineral botol yang ia beli tadi. Rena hanya menganggukkan kepalanya.
dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada satu wahana yang belum pernah ia mainkan. "Om, kesana yuk," ucap Rena yang mulai bersemangat lagi dan berusaha menarik Gilang untuk berdiri. "Ya Allah Rena, Om masih capek. Bentar dulu ya," ucap Gilang, menyadarkan Rena. Seketika Rena sadar jika omnya itu sudah berumur, bukan lagi anak muda yang punya semangat membara seperti dirinya. Rena tersenyum canggung dan kembali duduk di samping Gilang, menunggu omnya itu hingga staminanya kembali pulih. Tanpa mereka ketahui, seseorang tidak jauh dari mereka tengah memantau setiap pergerakan mereka, bersembunyi di balik pohon besar sambil memakai teropong. Mencurigakan. Kenapa tiba-tiba Rena makin lengket sama Om Gilang? Apa jangan-jangan dia suka sama Om Gilang? Batinnya bertanya penuh rasa curiga. "Woi, kamu ngapain kayak pencuri di sini?" tanya seseorang yang tiba-tiba menyentuh bahunya dan tepat berbicara di telinganya. Ia menoleh dan terkejut melihat sosok wanita menyebalkan yang membuat hidupnya berantakan. Reno menyentuh keningnya yang terasa begitu sakit. Lalu dengan geram ia menatap gadis yang berdiri terdiam di hadapannya. Tiba-tiba terdengar suara tawa gadis itu, membuat perasaan Reno semakin kesal. "Hahaha, sakit?" tanya Ahra di sela-sela tawanya. "Enggak, enak kok," jawab Reno ketus, membuat Ahra menghentikan tawanya seketika. "Masa sih?" tanya Ahra, yang begitu heran lalu memandangi pohon itu. "Kalau nggak percaya, coba aja sendiri," ucap Reno, mempersilakan Ahra untuk mencoba membenturkan kepala di pohon itu. Gadis itu tersadar, lalu memandang jengkel ke arah Reno. "Sialan, mana ada nabrak pohon enak," jawabnya kesal. "Kalau udah tahu, kenapa nanya?" ucap Reno kesal, sambil mengusap pelan keningnya yang sedikit memerah. Ahra mendengus mendengar hal itu, sedang Reno kembali menoleh ke tempat adiknya duduk tadi. Reno terkejut saat tak melihat Rena di sana, menoleh ke kanan dan kiri untuk mencari keberadaan adiknya. "Loh, kemana dia?" batin Reno, keluar dari persembunyiannya mendekat ke arah bangku tempat Rena tadi. "Kamu lihat Rena di sini tadi nggak?" tanya Reno, menunjuk bangku itu. Ahra dengan cepat menunjuk ke arah salah satu tempat yang cukup sepi siang ini, yaitu rumah hantu. Reno mengikuti arah telunjuk Ahra, lalu dengan cepat berlari ke tempat itu. Ahra yang tidak tahu apa-apa memilih untuk mengikuti Reno. Di dalam rumah hantu, Rena memeluk erat lengan Gilang dengan tubuh yang sedikit gemetar. Padahal dirinya yang meminta omnya itu untuk masuk ke rumah hantu, tapi dirinya juga yang ketakutan. Gilang hanya tersenyum sambil menggeleng kepala melihat tingkah Rena, dan tetap melanjutkan langkah mereka untuk mencari jalan keluar. Rena membulatkan matanya, tubuhnya semakin gemetar dengan keringat dingin di keningnya. "Wah, suster ngesot, pocong!" teriak Rena penuh rasa takut, dan refleks memeluk erat Gilang. Memeluk erat leher Gilang dengan kaki yang melingkar di pinggang omnya itu. "Lari om, ada poci, ucap Rena gemetar dan semakin memeluk erat Gilang. Gilang berusaha menahan tawanya mendengar hal itu, lalu berjalan dengan memeluk erat Rena agar tak jatuh. Sedang di sisi lain, Reno berjalan masuk ke rumah hantu itu untuk mencari adiknya, diikuti oleh Ahra yang mengekor di belakangnya. Semakin dalam mereka masuk, semakin minim pula penerangannya, membuat Ahra mengikis jarak dengan Reno, mendekat dengan terus menelan salivanya. "Reno, jalannya cepetan," tita Ahra, mulai gelisah. Reno hanya diam. Ia memilih fokus untuk menatap ke depan. Mencari Rena lebih penting daripada mengurusi keluhan dan perintah non-faedah dari gadis gila di belakangnya. Reno seperti tercekik saat Ahra memeluk erat lehernya dari belakang dan kini naik ke punggungnya, melingkarkan kakinya di pinggang Reno.
lari Reno!" teriak Ahra semakin mengguncangkan pelukannya pada leher Reno. "Woi, kamu mau buat aku mati ya?" tanya Reno, berusaha melonggarkan tangan Ahra di lehernya. "Wah, nggak ada waktu protes, cepetan lari. Si ngesot makin dekat," teriak Ahra, dan kini menenggelamkan wajahnya di punggung Reno dengan semakin mengeratkan pelukan di leher Reno. Reno menoleh ke belakang, membulatkan mata saat melihat si ngesot yang dimaksud oleh Ahra semakin dekat. "Suster mager!" teriak Reno dan berlari sambil menggendong Ahra di punggungnya. Beberapa menit kemudian, Ahra dan Reno berhasil keluar dari rumah hantu itu. Reno berusaha mengatur nafasnya yang tidak beraturan, sedang Ahra masih setia berada di punggung Reno dengan tubuh gemetar. "Turun woi, aku sesek," ucap Reno dengan nafas yang tidak beraturan. Ahra membuka matanya yang terpejam dan tersenyum senang saat melihat sekeliling. Tanpa dosa dan beban, ia turun dari punggung Reno dengan perasaan lega. "Alhamdulillah," ucapnya, bersyukur lalu melirik Reno yang terlihat begitu kelelahan. "Kamu makan apa sih? Beratnya kayak batu 100 kilo aja," ucap Reno, menegangkan punggungnya dan terkejut saat sebuah pukulan keras mengenainya. Reno menatap kesal pada Ahra. Sudah digendong hingga keluar dari rumah hantu malah mendapat pukulan dan bukan ucapan terima kasih. "Dosa apa aku hingga dipertemukan dengan wanita barbar sepertimu?" ucap Reno, menahan kekesalannya. "Dosa apa juga aku hingga harus dijodohkan dengan kamu?" ucap Ahra, melipat tangan di dada. "Idih, ogah nikah sama kamu," ucap Reno, penuh rasa benci dan dengki. "Dih, siapa juga mau nikah sama kamu?" balas Ahra, tak kalah sengit. Reno dan Ahra saling membuang muka, seolah tak ingin saling menatap wajah satu sama lain. Di sisi lain, di parkiran taman hiburan, Gilang terus menatap Rena yang duduk di sampingnya, di dalam mobil. Sejak keluar dari rumah hantu, gadis kecilnya itu sudah memintanya untuk pergi dari sana. Dan kini mereka berada di dalam mobil dengan Rena yang sudah menghabiskan hampir 2 botol air mineral 600 ml. "Kan, kamu sendiri yang minta buat masuk ke sana. Tapi kamu juga yang ketakutan kayak gini," ucap Gilang, menggelengkan kepala sambil menyeka mulut Rena menggunakan tisu. Rena hanya diam, tak mampu berkata-kata lagi. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh kakaknya. Meski hanya hantu bohongan, tapi mereka tetap menyeramkan. "Aku tidak mau lagi ke sana," ucap Rena, kembali meneguk air di botol di tangannya. Gilang hanya terkekeh mendengar hal itu, lalu merapikan anak rambut di kening Rena dengan begitu telaten. Rena menoleh ke arah Gilang, menatap Gilang yang juga menatapnya dengan senyuman. Lagi dan lagi, jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Bisa ia rasakan jika wajahnya sangat memerah saat ini. "Loh kan muka kamu merah lagi," ucap Gilang jahil, menaik turunkan alisnya. "Ih, Om Gilang," rengek Rena, memalingkan wajahnya ke arah lain. Gilang hanya tertawa melihat hal itu. Sedang Rena meremas ujung kaos yang ia gunakan. Wajahnya semakin memanas karena malu dan juga perasaan lain yang ia rasakan saat ini. "Ayo dong jantung, jangan keras-keras detaknya," batin Rena, mencoba mengajak jantungnya untuk bekerja sama. "Jantung kamu baik-baik saja sayang, kok detaknya keras banget sampai bisa Om dengar?" ucap Gilang, membuat rona wajah yang sempat menghilang kembali di wajah Rena, bahkan sampai ke telinga. "Om Gilang," ucap Rena, memukul pelan lengan Gilang yang hanya disambut tawa oleh yang punya. "Ya udah, kita pulang aja," ucap Gilang, yang hanya dibalas anggukan oleh Rena. "Takut jantung kamu gak sehat kalau terlalu lama di dalam mobil," lanjutnya, dan terkekeh. "Om Gilang ih," batin Rena, dengan wajah merona dan jantung yang masih berdetak cepat. Rena terdiam saat merasakan tangan besar berada di kepalanya, mengusap pelan rambutnya hingga memberikan ketenangan padanya.
Rena menoleh ke arah Gilang dengan pipi yang masih merona. Menatap Gilang yang fokus menyetir dengan satu tangan berada di atas kepala Rena. Mengusap pelan tanpa menoleh pada Rena. Masa sih aku suka beneran sama Om Gilang? Batin Rena bertanya-tanya, menyentuh dadanya sendiri. 15 menit kemudian, Gilang menghentikan mobilnya tepat di depan gerbang rumah Revan. Menoleh ke arah Rena yang berniat membuka seatbeltnya. Rena berusaha melepaskan seatbeltnya, tapi entah mengapa begitu sulit. Mungkin karena ia tahu jika Gilang menatapnya hingga membuat ia gugup. Kan wajahnya dengan tangan yang terulur membuka seatbelt Rena. Gilang menoleh ke arah Rena dengan jarak wajah yang begitu dekat. Semakin membuat Rena menahan nafasnya. Gilang memberikan senyuman sebelum menjauhkan wajahnya, membuat Rena menghembuskan nafas lega. Hampir saja ia mati kehabisan nafas. Makasih Om untuk hari ini. Rena senang banget, ucap Rena. Berterima kasih dengan sangat tulus pada Gilang. Gilang hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala, lalu kembali mengusap pelan kepala Rena. Sama-sama sayang, ucap Gilang. Lagi-lagi memanggil Rena sayang, membuat gadis itu jadi salah tingkah. Ya udah Om. Rena masuk dulu, ucap Rena, lalu membuka pintu dengan perasaan gugup. Rena menghentikan gerakan kakinya yang berniat keluar, menoleh ke arah Gilang, lalu mencium singkat pipi Gilang dan berlari keluar. Gilang terdiam mendapat ciuman mendadak itu. Lalu seutas senyum di wajahnya terbit. Menurutnya ciuman yang diberikan oleh Rena adalah hal biasa yang dilakukan keponakannya itu. Tanpa sadar, jika sudah ada rasa lain di hati Rena. Pukul 7:30 malam. Revan dan Hana beserta kedua anaknya tengah duduk santai di ruang tamu, menikmati cemilan sebelum tidur setelah makan malam tadi. Rena diam, melamun memikirkan perasaannya. Ia masih tidak yakin apakah perasaan yang ia miliki sesungguhnya rasa suka ataukah hanya sekedar kagum. Ia melirik ke arah kedua orang tuanya yang duduk di sampingnya, lalu menarik nafas panjang sebelum mengeluarkan pertanyaan. Mam, Dad, panggil Rena membuat kedua orang tuanya menoleh kepadanya. Kalau kita suka seseorang itu, apakah jantung kita akan berdetak 2 kali lebih cepat dan gugup ketika berdekatan dengannya? Tanya Rena dan terkejut saat mendengar suara gelas jatuh ke lantai. Rena diam menatap 3 orang yang menatapnya dengan raut wajah tidak biasa. Terlihat dari wajah ayah dan ibunya. Menatapnya tanpa berkedip sedikit pun. Lalu sang kakak yang bahkan menjatuhkan gelas jus di tangannya. Kamu baik-baik saja sayang? Tanya Hana khawatir, lalu menaruh punggung tangannya pada kening Rena. Hehe, iya Mam, aku baik-baik saja, ucap Rena, tersenyum canggung. Hana dan Revan bertukar pandang satu sama lain. Lalu kembali menatap Rena yang menggaruk tengkuknya karena gugup. Hana menghembuskan nafas pelan, lalu mengusap pipi Rena dengan senyum di wajahnya. Itu adalah tanda-tanda kamu jatuh cinta, Rena. Tapi kadang kamu harus memastikan perasaanmu sendiri. Jika hanya mengikuti detak jantung yang berdetak 2 kali lebih cepat dan rasa gugup, itu belum bisa membuktikan kalau kamu benar-benar jatuh cinta. Mungkin saja itu karena kamu merasa kagum berlebihan atau lainnya. Nasihat Hana, sambil mengusap pelan pipi putrinya. Ikuti kata hatimu sendiri sayang, karena yang bisa menentukan kebahagiaan kamu, ya diri kamu sendiri. Kami sebagai orang tua akan memberikan restu jika memang itu adalah pilihanmu. Ucap Revan, mengusap pelan rambut Rena. Rena tersenyum lalu mengangguk dan memeluk kedua orang tuanya. Makasih Mam, Dad, ucap Rena sembari memeluk kedua orang tuanya. Sedang Reno menyipitkan matanya melihat hal itu, mulai menyimpulkan semua hal yang ada. 1 jam kemudian, Rena berada di dalam kamarnya, bersiap untuk tidur.
Ia menoleh ke arah pintu saat mendengar ketukan dari luar. Dengan perlahan, ia turun dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah pintu kamarnya. "Kakak," ucap Rena yang terkejut melihat Reno yang kini berada di depan pintu kamarnya. Reno melihat kanan dan kiri, memastikan kondisi lalu kembali menatap adiknya. "Kamu yakin?" tanya Reno tiba-tiba, membuat Rena mengerutkan alisnya. "Jangan terlalu cepat menyimpulkan perasaanmu sendiri. Aku takut jika kamu patah hati karena Om Gilang," ucap Reno terus terang. Rena tidak mampu berbicara. Kakaknya seolah tahu apa yang ia pikirkan dan rasakan. "Kakak bilang apa sih? Ada-ada aja deh," kilah Rena, bersikap setenang mungkin. Reno menghembuskan nafas kasar. Ia tahu Rena mencoba untuk menutupi semuanya. Tapi dia tidak sebodoh itu. Rasa peduli dan kasih sayangnya pada Rena membuat dirinya sangat peka akan kondisi dan perasaan adiknya. "Masuk," titah Reno lalu berjalan masuk ke kamar Rena. Reno menutup pintu kamar Rena, lalu menatap Rena yang berdiri sambil menunduk di hadapannya. "Aku tidak akan melarang ataupun menghentikanmu. Tapi kau juga harus tahu dengan siapa dan pada siapa hatimu harus menetap. Aku tidak ingin kamu sakit hati. Kamu sudah tahu kalau aku ingin selalu melindungimu. Lantaran kau adalah adik perempuanku satu-satunya. Dan juga orang penting yang harus aku jaga. Aku hanya ingin yang terbaik untuk dirimu. Aku akan memukul dan memberikan pelajaran pada siapapun yang berniat buruk padamu. Makanya, sifatku terlalu posesif padamu," jelas Reno panjang lebar, lalu mengusap pelan kepala adiknya. "Aku bisa memukul siapapun. Bahkan aku rela masuk penjara jika harus membunuh orang yang menyakitimu. Tapi, aku tidak akan berani memukul orang itu jika dia adalah Om Gilang," ucap Reno. Seketika Rena mendongak menatapnya. "Aku takut jika Om Gilang menyakitimu, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa," lanjutnya. Menatap sendu pada Rena. Rena tersenyum kecil, lalu memeluk kakaknya itu dengan erat. "Kakak tenang saja. Aku yakin jika Om Gilang tidak akan pernah menyakitiku. Dia adalah orang yang menyayangiku seperti Mami dan Dedi. Jadi kakak tidak perlu khawatir," ucap Rena, tersenyum pada kakaknya. Reno menghembuskan nafas pelan, mengacak rambut adiknya sekilas, lalu berbalik untuk keluar dari kamar Rena. "Selamat tidur, semoga mimpi indah," ucap Reno sebelum pintu kamar tertutup rapat. Reno menghembuskan nafas kasar saat pintu kamar tertutup rapat. Ia menatap pintu kamar Rena dengan perasaan tidak tenang. "Justru karena dia menyayangimu seperti Mami dan Dedi, membuat aku semakin khawatir. Jika kamu benar-benar menyukainya, dan dia menolak perasaanmu, aku adalah orang yang akan merasa paling terluka," batin Reno, lalu berjalan ke pintu kamarnya yang hanya berjarak beberapa senti dari kamar Rena. Pukul 6:30 pagi, seorang pria berjalan dengan cepat mendekat ke arah tempat tidur, di mana masih ada seorang gadis yang tertidur pulas di sana. Ia sudah rapi dengan seragam putih abu-abunya, siap untuk berangkat ke sekolah setelah sarapan. Tapi salah satu penumpang gratisnya malah belum bangun. "Ya Allah, nih cewek kok tidurnya kayak kebo sih? Mana udah mau jam 6:30 lagi," ucap Reno, menatap kesal adiknya yang masih tertidur pulas. Ia meregangkan otot-otot lengannya, lalu berjalan mendekat ke arah kaki Rena yang masih tertutup selimut. Ia tersenyum jahat di bibirnya, lalu menyibakkan selimut itu dengan menyentuh pergelangan kaki adiknya. "Ayo bangun adikku yang malas," ucap Reno setengah berteriak, bersamaan dengan tangannya yang memutar pergelangan kaki adiknya. "Mami!" teriak Rena yang merasa begitu sakit pada pergelangan kakinya. "Kak Reno!" teriak Rena, menggema di pagi hari ini, sedang pelaku yang melakukan hal itu berlari cepat keluar dari kamar adiknya. Beberapa menit kemudian, Rena duduk di meja makan, sudah rapi dengan seragam putih abu-abunya, dan menatap malas pada kakaknya yang begitu tenang memakan roti isi buatan ibunya pagi ini. Rena menendang kesal kaki Reno di bawah meja, yang dengan sigap dihindari oleh kakaknya itu.
Kak Reno, rengek Rena yang semakin kesal. Apa? Tanya Reno tanpa dosa, mengunyah sarapannya seolah tak pernah melakukan hal tadi. Rena mendengus kesal melihat hal itu, lalu menatap kedua orang tuanya yang juga menatapnya. Mam, Dad, Kak Reno jahat, ucap Rena dengan menunjuk ke arah kakaknya. Loh, aku salah apa? Tanya Reno, memasang raut wajah tanpa dosanya. Hana menghembuskan nafas mendengar hal itu, lalu menggelengkan kepalanya. Reno, lain kali jangan bangunkan adikmu. Kamu akan membuat Rena berteriak pagi-pagi jika terus melakukan hal itu, ucap Hana menasehati putranya. Iya Mom, gak lagi, ucap Reno pasrah. Tapi gak janji, lanjutnya lirih yang masih didengar oleh Rena. Mom, rengek Rena. Reno, udah jangan usil sama adik kamu, tegas Revan, membuat Reno mengangguk patuh. Baik Dad, ucapnya, kembali menyantap sarapan paginya. 20 menit kemudian, Rena tiba di sekolah dengan selamat bersama kakaknya. Duduk termenung di kursinya sambil menatap keluar jendela di sampingnya. Rima tengah keluar ke kantin untuk membeli sesuatu yang ia lupa bawa tadi. Kini tinggal Rena di kelas seorang diri menanti bel masuk berbunyi. Rena tersentak saat tiba-tiba seseorang menarik kursi di hadapannya. Ia menoleh dan menatap Dava yang duduk santai di sampingnya. Dava, selamat pagi, sapa Rena yang dibalas senyuman manis oleh Dava. Sama seperti ayahnya, senyuman yang mampu melelehkan wanita manapun yang menatapnya. Tapi Rena sama sekali tidak merasakan apapun, berbeda saat melihat senyum omnya. Lamunin apa sih? Serius banget, ucap Dava, memandang Rena lekat. Gak lamunin apa-apa kok, kamu ngapain di sini? Bentar lagi bel masuk bunyi loh, ucap Rena, mengingatkan. Aku mau lihat wajah calon istri aku sebelum masuk kelas, ucap Dava, membuat kerutan di kening Rena. Calon istri? Tanya Rena, lalu menatap sekeliling. Tidak ada siapapun di sana, kecuali mereka berdua. Dava menahan senyumnya melihat hal itu, lalu dengan beraninya mengacak rambut Rena. Rena hanya diam. Lagi-lagi ia tidak merasakan perasaan apapun saat Dava mengacak rambutnya. Calon istri aku kan kamu, ucap Dava penuh percaya diri. Tiba-tiba Rena tertawa keras mendengar hal itu, menatap Dava yang bingung. Masa depan siapa yang tahu, Dava? Bagaimana kalau aku sukanya sama orang lain dan nikah sama orang lain, bukan sama kamu? Apa yang bakal kamu lakuin? Tanya Rena, menatap Dava yang terdiam karena ucapannya. Rena diam menatap 3 orang yang menatapnya dengan raut wajah tidak biasa. Terlihat dari wajah ayah dan ibunya. Menatapnya tanpa berkedip sedikit pun. Lalu sang kakak yang bahkan menjatuhkan gelas jus di tangannya. Kamu baik-baik saja sayang? Tanya Hana khawatir, lalu menaruh punggung tangannya pada kening Rena. Hehe, iya Mam, aku baik-baik saja, ucap Rena, tersenyum canggung. Hana dan Revan bertukar pandang satu sama lain, lalu kembali menatap Rena yang menggaruk tengkuknya karena gugup. Hana menghembuskan nafas pelan, lalu mengusap pipi Rena dengan senyum di wajahnya. Itu adalah tanda-tanda kamu jatuh cinta, Rena. Tapi kadang kamu harus memastikan perasaanmu sendiri. Jika hanya mengikuti detak jantung yang berdetak 2 kali lebih cepat dan rasa gugup, itu belum bisa membuktikan kalau kamu benar-benar jatuh cinta. Mungkin saja itu karena kamu merasa kagum berlebihan atau lainnya. Nasihat Hana, sambil mengusap pelan pipi putrinya. Ikuti kata hatimu sendiri sayang, karena yang bisa menentukan kebahagiaan kamu, ya diri kamu sendiri. Kami sebagai orang tua akan memberikan restu jika memang itu adalah pilihanmu, ucap Revan, mengusap pelan rambut Rena. Rena tersenyum lalu mengangguk dan memeluk kedua orang tuanya. Makasih Mam, Dad, ucap Rena sembari memeluk kedua orang tuanya.
Sedang Reno menyipitkan matanya melihat hal itu, mulai menyimpulkan semua hal yang ada. 1 jam kemudian, Rena berada di dalam kamarnya, bersiap untuk tidur. Ia menoleh ke arah pintu saat mendengar ketukan dari luar. Dengan perlahan, ia turun dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah pintu kamarnya. "Kakak," ucap Rena yang terkejut melihat Reno yang kini berada di depan pintu kamarnya. Reno melihat kanan dan kiri, memastikan kondisi lalu kembali menatap adiknya. "Kamu yakin?" tanya Reno tiba-tiba, membuat Rena mengerutkan alisnya. "Jangan terlalu cepat menyimpulkan perasaanmu sendiri. Aku takut jika kamu patah hati karena Om Gilang," ucap Reno terus terang. Rena tidak mampu berbicara. Kakaknya seolah tahu apa yang ia pikirkan dan rasakan. "Kakak bilang apa sih? Ada-ada aja deh," kilah Rena, bersikap setenang mungkin. Reno menghembuskan nafas kasar. Ia tahu Rena mencoba untuk menutupi semuanya. Tapi dia tidak sebodoh itu. Rasa peduli dan kasih sayangnya pada Rena membuat dirinya sangat peka akan kondisi dan perasaan adiknya. "Masuk," titah Reno lalu berjalan masuk ke kamar Rena. Reno menutup pintu kamar Rena, lalu menatap Rena yang berdiri sambil menunduk di hadapannya. "Aku tidak akan melarang ataupun menghentikanmu. Tapi kau juga harus tahu dengan siapa dan pada siapa hatimu harus menetap. Aku tidak ingin kamu sakit hati. Kamu sudah tahu kalau aku ingin selalu melindungimu. Lantaran kau adalah adik perempuanku satu-satunya. Dan juga orang penting yang harus aku jaga. Aku hanya ingin yang terbaik untuk dirimu. Aku akan memukul dan memberikan pelajaran pada siapapun yang berniat buruk padamu. Makanya, sifatku terlalu posesif padamu," jelas Reno panjang lebar, lalu mengusap pelan kepala adiknya. "Aku bisa memukul siapapun. Bahkan aku rela masuk penjara jika harus membunuh orang yang menyakitimu. Tapi, aku tidak akan berani memukul orang itu jika dia adalah Om Gilang," ucap Reno. Seketika Rena mendongak menatapnya. "Aku takut jika Om Gilang menyakitimu, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa," lanjutnya, menatap sendu pada Rena. Rena tersenyum kecil, lalu memeluk kakaknya itu dengan erat. "Kakak tenang saja. Aku yakin jika Om Gilang tidak akan pernah menyakitiku. Dia adalah orang yang menyayangiku seperti Mami dan Dedi. Jadi kakak tidak perlu khawatir," ucap Rena, tersenyum pada kakaknya. Reno menghembuskan nafas pelan, mengacak rambut adiknya sekilas, lalu berbalik untuk keluar dari kamar Rena. "Selamat tidur, semoga mimpi indah," ucap Reno sebelum pintu kamar tertutup rapat. Reno menghembuskan nafas kasar saat pintu kamar tertutup rapat. Ia menatap pintu kamar Rena dengan perasaan tidak tenang. "Justru karena dia menyayangimu seperti Mami dan Dedi, membuat aku semakin khawatir. Jika kamu benar-benar menyukainya, dan dia menolak perasaanmu, aku adalah orang yang akan merasa paling terluka," batin Reno, lalu berjalan ke pintu kamarnya yang hanya berjarak beberapa senti dari kamar Rena. Pukul 6:30 pagi, seorang pria berjalan dengan cepat mendekat ke arah tempat tidur, di mana masih ada seorang gadis yang tertidur pulas di sana. Ia sudah rapi dengan seragam putih abu-abunya, siap untuk berangkat ke sekolah setelah sarapan. Tapi salah satu penumpang gratisnya malah belum bangun. "Ya Allah, nih cewek kok tidurnya kayak kebo sih? Mana udah mau jam 6:30 lagi," ucap Reno, menatap kesal adiknya yang masih tertidur pulas. Ia meregangkan otot-otot lengannya, lalu berjalan mendekat ke arah kaki Rena yang masih tertutup selimut. Ia tersenyum jahat di bibirnya, lalu menyibakkan selimut itu dengan menyentuh pergelangan kaki adiknya. "Ayo bangun adikku yang malas," ucap Reno setengah berteriak, bersamaan dengan tangannya yang memutar pergelangan kaki adiknya. "Mami!" teriak Rena yang merasa begitu sakit pada pergelangan kakinya. "Kak Reno!" teriak Rena, menggema di pagi hari ini, sedang pelaku yang melakukan hal itu berlari cepat keluar dari kamar adiknya. Beberapa menit kemudian, Rena duduk di meja makan. Sudah rapi dengan seragam putih abu-abunya,
dan menatap malas pada kakaknya yang begitu tenang memakan roti isi buatan ibunya pagi ini. Rena menendang kesal kaki Reno di bawah meja, yang dengan sigap dihindari oleh kakaknya itu. "Kak Reno," rengek Rena yang semakin kesal. "Apa?" tanya Reno tanpa dosa, mengunyah sarapannya seolah tak pernah melakukan hal tadi. Rena mendengus kesal melihat hal itu, lalu menatap kedua orang tuanya yang juga menatapnya. "Mam, Dad, Kak Reno jahat," ucap Rena dengan menunjuk ke arah kakaknya. Loh, aku salah apa?" tanya Reno, memasang raut wajah tanpa dosanya. Hana menghembuskan nafas mendengar hal itu, lalu menggelengkan kepalanya. "Reno, lain kali jangan bangunkan adikmu. Kamu akan membuat Rena berteriak pagi-pagi jika terus melakukan hal itu," ucap Hana menasehati putranya. "Iya, Mom, gak lagi," ucap Reno pasrah. "Tapi gak janji," lanjutnya lirih yang masih didengar oleh Rena. "Mom," rengek Rena. "Reno, udah jangan usil sama adik kamu," tegas Revan, membuat Reno mengangguk patuh. "Baik, Dad," ucapnya, kembali menyantap sarapan paginya. 20 menit kemudian, Rena tiba di sekolah dengan selamat bersama kakaknya. Duduk termenung di kursinya sambil menatap keluar jendela di sampingnya. Rima tengah keluar ke kantin untuk membeli sesuatu yang ia lupa bawa tadi. Kini tinggal Rena di kelas seorang diri menanti bel masuk berbunyi. Rena tersentak saat tiba-tiba seseorang menarik kursi di hadapannya. Ia menoleh dan menatap Dava yang duduk santai di sampingnya. Dava, selamat pagi," sapa Rena yang dibalas senyuman manis oleh Dava. Sama seperti ayahnya, senyuman yang mampu melelehkan wanita manapun yang menatapnya. Tapi Rena sama sekali tidak merasakan apapun. Berbeda saat melihat senyum omnya. "Lamunin apa sih? Serius banget," ucap Dava, memandang Rena lekat. "Gak lamunin apa-apa kok. Kamu ngapain di sini? Bentar lagi bel masuk bunyi loh," ucap Rena, mengingatkan. "Aku mau lihat wajah calon istri aku sebelum masuk kelas," ucap Dava, membuat kerutan di kening Rena. "Calon istri?" tanya Rena, lalu menatap sekeliling. Tidak ada siapapun di sana, kecuali mereka berdua. Dava menahan senyumnya melihat hal itu, lalu dengan beraninya mengacak rambut Rena. Rena hanya diam. Lagi-lagi ia tidak merasakan perasaan apapun saat Dava mengacak rambutnya. "Calon istri aku kan kamu," ucap Dava penuh percaya diri. Tiba-tiba Rena tertawa keras mendengar hal itu, menatap Dava yang bingung. "Masa depan siapa yang tahu, Dava? Bagaimana kalau aku sukanya sama orang lain dan nikah sama orang lain, bukan sama kamu? Apa yang bakal kamu lakuin?" tanya Rena, menatap Dava yang terdiam karena ucapannya. Dava diam mendengar ucapan Rena, lalu tersenyum simpul. "Kalau itu mau kamu, ya gimana lagi? Kan aku gak bisa nentuin dan maksa perasaan kamu," ucap Dava, sambil memberikan senyum terbaiknya, meski sebenarnya ada perasaan sakit yang ia rasakan. "Hihi, ternyata Dava udah besar banget ya. Bahkan berada lebih tua dari aku," ucap Rena terkikik geli. Dava bangkit dari duduknya, lalu menyimpan kursi itu kembali di tempatnya. "Ya udah kalau gitu, aku pamit ke kelas dulu, Rena," pamitnya lalu berjalan mendekat ke pintu keluar berpapasan dengan pria yang menatap sinis padanya. Siapa lagi jika bukan Gio? Dava hanya tersenyum kecil pada seniornya itu, lalu kembali melanjutkan langkahnya ke kelasnya. "Sial," lirih Gio, dan kembali mendekat ke arah kursinya menatap Rena yang duduk tidak jauh darinya. Jam istirahat tiba. Semua siswa dan siswi berlarian ke kantin sekolah. Rena dan Rima berjalan mendekat ke arah pintu kantin, hingga tiba-tiba ponsel Rena berdering. Rena mengerutkan keningnya melihat pesan dari Gilang. "Rena, hari ini Om udah pulang ke Singapura.
Maaf ya, sepertinya tidak bisa menemanimu jalan-jalan sore nanti. Rena menghentikan langkahnya membaca pesan itu, membuat Rima ikut menghentikan langkahnya. Ada apa? Tanya Rima, menatap sahabat baiknya itu. Om Gilang udah balik lagi ke Singapura. Padahal tadi malam janji mau temanin aku ke taman, ucap Rena sedih. Rima mengusap pelan punggung sahabatnya itu, merasa sedikit aneh pada Rena. Bahkan sahabatnya itu tidak bereaksi seperti ini saat kedua orang tuanya pergi ke luar negeri selama 2 minggu. Tapi kenapa ketika omnya yang sudah terbiasa berada di luar negeri malah membuat ia sedih? Rena, kamu suka sama om kamu ya? Tebak Rima, membuat Rena menatap ke arahnya. Siapa yang suka siapa? Tanya seseorang tiba-tiba, yang kini menyondongkan kepala di antara dua gadis itu. Rena dan Rima terkejut dan refleks mundur beberapa langkah, menyentuh dada mereka yang kembang kempis karena terkejut. Sang pelaku hanya mengerjapkan mata beberapa kali, seolah tak melakukan kesalahan sama sekali. Aduh, pekiknya saat seseorang memukul pelan kepalanya. Kamu apa-apaan sih Reno? Sakit tahu, ucap Ahra, menatap kesal pria yang berdiri di sampingnya. Makanya, jangan buat Rena dan Rima terkejut. Lama-lama kamu mirip sama setan beneran. Jalan gak ada suara, dan tiba-tiba sudah ada di samping. Ah, teriak Reno saat kakinya menjadi sasaran Ahra. Sakit woi, teriak Reno, menarik perhatian beberapa siswa dan siswi yang berlalu lalang di dekat mereka. Ahra mengabaikan hal itu, lalu merangkul pundak Rena dan Rima untuk masuk ke dalam kantin. Reno hanya mampu mendengus kesal melihat hal itu. Coba saja Ahra laki-laki. Sudah pasti ia akan memberikan pelajaran pada gadis itu. Tapi sayangnya Ahra perempuan. Kenapa? Tanya Dava yang kini berada di samping Reno. Tidak apa-apa. Aku berharap tidak akan bertemu gadis itu saat kuliah nanti. Aku akan pergi jauh dari negara ini, agar tidak satu universitas dengannya. Doa Reno setulus mungkin. Dava menahan tawanya mendengar hal itu, membuat Reno menatap sinis ke arahnya. Hati-hati loh, yang tidak kamu inginkan bisa jadi kenyataan, ucap Dava mengingatkan lalu berjalan melewati Reno dan masuk ke kantin. Dia bahkan muda 1 tahun dariku, tapi pemikirannya sudah seperti pria berusia 20 tahun, ucap Reno, berjalan pelan memasuki kantin. Dava menarik salah satu kursi di samping Rena, kemudian duduk dengan senyum manis di bibirnya. Rena, ini, ucap Dava sembari memberikan coklat pada Rena. Makasih Dava, ucap Rena lalu membuka bungkus coklat itu. Sama-sama calon istriku, ucap Dava, membuat Rena menghentikan tangannya yang berniat memasukkan sepotong coklat ke mulutnya. Idih, masih bocil udah bilang gitu. Tunggu 2 tahun lagi lah, Dik, ucap Ahra, lalu mengambil sepotong coklat di tangan Rena. Aku udah dewasa ya, bahkan mungkin lebih dewasa dibanding kamu, ucap Dava, mendapat dengusan kesal dari Ahra. Dava menghembuskan nafas kasar saat melihat Reno duduk di samping Rena, dan mengambil coklat itu dari tangan Rena. Ya Allah, beli sendirilah. Masa pemberian aku kamu makan, Reno? Kesal Dava. Reno terdiam, menatap bungkus coklat di tangannya lalu menatap adiknya dan 2 wanita yang duduk di hadapannya. Ahra makan tuh, masa aku nggak boleh? Ucap Reno menunjuk ke arah Ahra yang tengah memakan coklat. Dava memandang datar pria tua 1 tahun darinya itu. Ingin sekali rasanya ia memukul wajah sok polos Reno, tapi mengingat jika dia lebih muda, membuat Dava mengurungkan niatnya. Dan juga, ia tidak ingin berkelahi dengan Reno yang jelas lebih kuat darinya. Ponsel Rena berdering. Dengan cepat, gadis itu meraih ponselnya di atas meja dan berlari keluar kantin untuk mengangkat telepon dari omnya. Halo om udah sampai di bandara? Tanya Rena saat posisinya sudah cukup jauh dari pintu masuk kantin. Iya nih, udah mau masuk berangkat. Maaf ya, harusnya om temenin kamu hari ini, tapi malah ada masalah serius di Singapura. Sekali lagi maaf ya sayang. Rena menunduk mendengar hal itu,
menggigit bibir bawahnya dengan sesekali mencengkram kuat ujung kaos putih abu-abunya. Iya, gak apa-apa kok Om. Nanti kalau Om udah balik, kabarin Rena ya. Biar Rena jemput ke bandara. Ucap Rena dengan tangan yang kini menyentuh dadanya sendiri. Iya, pasti Om kabarin. Ya udah, Om pergi dulu ya. Rajin belajar biar cepet lulus. Katanya mau kuliah di Singapura. Iya Om, hati-hati di jalan. Ucap Rena dan panggilan pun terputus. Tanpa sadar setetes air mata jatuh ke pipinya, membuat Rena tersadar dan bergegas menyeka air matanya. Aku nangis, batinnya bertanya-tanya. Rena, panggil seseorang yang kini berada di samping Rena. Gio, lirih Rena. Gio tersenyum mendengar Rena memanggil namanya, sedang Rena menoleh ke arah pintu kantin, berjaga-jaga jika kakaknya keluar dari kantin. Aku masuk duluan ya, ucap Rena berniat untuk masuk ke kantin, tapi Gio menahan tangannya. Aduh, mati aku. Kalau sampai kakak lihat, Gio bisa babak belur lagi. Batin Rena yang mulai cemas. Aku cuma mau ngomong sama kamu. Sebentar aja kok, gak akan lama. Ucap Gio, mencoba membujuk Rena. Ia hanya ingin berbicara dengan Rena. Ada hal penting yang harus ia beritahukan pada gadis itu. Entah menurut Rena penting atau tidak, tapi baginya sangat penting. Rena menghembuskan nafas pasrah. Dia menunggu Gio berbicara. Gio yang melihat hal itu tersenyum lalu meraih kedua tangan Rena yang menggenggamnya. Rena hanya diam, meski sebenarnya ia merasa ada seseorang yang tengah bersiap mengamuk di belakangnya. Di sisi lain, tepat di ambang pintu kantin, Dava dan Ahra berusaha menahan Rino yang berniat menghampiri Rena dan memukul Gio. Lepasin, aku akan memukul pria sialan itu. Berani sekali menggenggam tangan adikku, ucap Reno dengan penuh amarah. Dava semakin menahan tubuh Reno, sedang Ahra mengeratkan pelukannya di perut Reno. Jangan sampai pria itu keluar, bisa heboh satu sekolah jika Reno memukul Gio. Aduh, sabar sebentar Reno. Kalau kamu keluar dan mukul tuh cowok, yang ada kamu bakalan masuk ke ruang BK, ucap Ahra, semakin memeluk erat Reno. Bodoh amat, ucap Reno. Acuh akan hukuman yang akan diberikan oleh guru BK nantinya. Ya Allah, apa benar jika pria ini yang akan jadi kakak iparku nantinya? Kasar, kayak macan tutul gini, batin Dava, menahan kedua tangan Reno dengan lengannya. Sedang tidak jauh dari kantin, Rena hanya dia menunggu Gio berbicara. Ia melihat Gio yang begitu sulit untuk mengucapkan sepatah kata, seolah akan mengucapkan perpisahan jangka panjang. Aku mulai besok gak akan ada lagi di sekolah ini, ucap Gio akhirnya, membuat Reno yang memberontak berhenti dan tercengang mendengar hal itu. Aku akan pindah ke Surabaya. Aku tahu ini mungkin tidak terlalu penting bagimu, tapi aku tetap ingin menyampaikannya padamu, karena kamu adalah gadis yang aku sukai. Meski kakakmu tidak menyukaiku, tapi aku akan tetap berusaha untuk mendapatkan cintamu. Aku tahu, ini terlalu lebay atau apalah itu, tapi yang jelas, aku berharap pertemuan kita selanjutnya akan membuat kita bersama. Jelas Gio panjang lebar, lalu tersenyum pada Rena. Rena hanya diam mendengar ucapan Gio, lalu tersenyum simpul pada pria di hadapannya. Boleh aku usap kepala kamu? Tanya Gio hati-hati. Reno membulatkan matanya dengan sempurna mendengar hal itu. Lagi-lagi Reno memberontak agar terlepas dari Ahra dan Dava. Sialan, jangan sentuh adikku bangsat, ucap Reno. Dan dengan cepat Dava membungkam mulut pria gila itu. Sedang di sisi lain, Rena mengangguk setuju membuat Gio tersenyum lalu mengusap kepala Rena. Sampai jumpa Rena. Aku benar-benar berharap agar kita bisa bersama. Ucap Gio lalu berbalik dan pergi dari sana. Rena hanya diam melihat hal itu, menatap pria yang selalu mengatakan suka padanya. Tapi bagaimana lagi, jika ia sama sekali tidak memiliki rasa pada Gio? Tidak mungkin dia memaksakan perasaannya kan?
Aku berharap agar kamu menemui orang yang lebih baik lagi dari aku. Kamu pria yang baik, pantas mendapatkan wanita yang baik pula. Batin Rena, dan tersentak saat sebuah tangan menepuk pundaknya. Kakak, ucapnya lirih, menatap Renu yang terlihat begitu kesal. Udah selesai nelponnya? Tanya Renu. Rena mengangguk dengan cepat, takut jika kakaknya marah. Renu meraih tangan Rena lalu menarik adiknya kembali masuk ke kantin, menikmati makan siang sebelum bel masuk berbunyi. Pukul 4 sore, Rena menghempaskan tubuhnya di atas tempat tidur. Sore ini perasaannya sedikit buruk, tidak seperti sebelumnya saat Gilang yang mengantarnya pulang. Padahal sebelum Gilang kembali bulan ini, hari-harinya berjalan lancar dan tenang, meski hanya diantar oleh kakaknya. Tapi sekarang hatinya seakan kosong tanpa penghuni. Rena meraih ponselnya dan menatap pesan yang baru masuk ke ponselnya. Seutas senyum terbit di wajahnya saat melihat siapa yang mengirimkan pesan itu. Siang Rena, udah pulang? Iya om, ini udah ada di kamar, balas Rena cepat tanpa menunggu lagi. Dengan perasaan tak menentu, ia menanti balasan pesan Gilang, dan tiba-tiba ponselnya berdering, menandakan panggilan masuk. Tiba-tiba ia gugup. Rena menelan salivannya dengan susah payah. Halo om, sapa Rena gugup dan terdengar suara tawa di seberang telepon. Kamu kenapa? Kok kayak gugup gitu? Kamu baik-baik saja kan? Baik kok om. Om udah makan? Tanya Rena. Udah, kalau kamu sendiri, udah makan kan? Iya, udah kok om. Oh iya, kapan om? Rena menghentikan ucapannya lalu mengerutkan keningnya saat samar-samar mendengar suara wanita di seberang telepon. Kok diem? Ada apa? Itu kok ada suara perempuan om? Tanya Rena. Entah mengapa pertanyaan itu yang ingin ia keluarkan lebih dulu. Oh itu, dia sekretaris om. Kenapa? Rena menghembuskan nafas lega. Untunglah hanya sekretaris. Ia takut jika suara wanita itu adalah kekasih omnya. Seketika Rena tersadar, kenapa dia harus takut jika wanita itu adalah kekasih omnya? Bukankah hal itu bagus karena omnya akan segera menikah? Lalu kenapa dia begitu khawatir seperti ini? Rena menyentuh dadanya, dan tanpa sadar berucap yang semakin membuat ia mematung di tempatnya. Aku gak mau kehilangan om. Seketika Rena mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Kenapa kata itu yang harus keluar? Loh, emangnya om mau kemana? Kan gak kemana-mana Rena. Jadi tidak perlu takut, om akan selalu ada buat kamu. Iya, jawab Rena singkat. Meski sebenarnya jantungnya tengah memompa 2 kali lebih cepat saat ini. Om? Iya Rena, ada apa? Kapan om balik lagi ke Indonesia? Tanya Rena. Padahal Gilang baru saja tiba di Singapura tadi, tapi ia sudah rindu seperti ini. Ada apa dengannya? Kapan kamu selesai ujian kelulusan? Nanti om usahain buat datang, karena sepertinya masalah di sini harus segera diselesaikan dengan baik, agar tak terjadi hal yang sama lain kali, dan sepertinya membutuhkan waktu yang lama. Terdengar hembusan nafas lelah di seberang telepon, membuat Rena mengurungkan niatnya untuk merengek agar Gilang kembali ke Indonesia secepatnya. Sekitar 4 bulan lagi om, ucap Rena, mencoba untuk menahan kesedihannya. Masih lama ternyata. Iya, lama banget, tapi kalau pekerjaan om di sana belum kelar, selesain dulu. Rena bakalan nunggu sampai om datang, ucap Rena antusias, meski sebenarnya kecewa. Ya udah, kamu istirahat dan belajar yang giat ya, biar bisa lulus dengan nilai tinggi. Iya om, tenang aja. Nanti kalau Rena dapat nilai tinggi, Rena mau om kabulin satu permintaan Rena dan gak boleh nolak, ucap Rena, membuat Gilang tersenyum di seberang telepon. Oke, apapun itu akan om kabulin. Jadi belajar yang giat. Papa Rena. Papa itu om, ucap Rena dan panggilan pun terputus. Rena menghembuskan nafas kasar, menidurkan kepalanya kembali ke tempat tidur dengan lesu. 4 bulan.
Masih lama banget ya Allah. Semoga 4 bulan segera berlalu. Doa Rena. Lalu bangkit dari tempat tidurnya untuk mandi. Hari berganti minggu, lalu berganti menjadi bulan. Dan tidak terasa waktu yang ditunggu tiba. Gio sudah tak pernah terdengar kabarnya lagi. Sedang Dava semakin dekat dengan Rena. Tapi ia sadar jika wanita itu hanya menganggapnya sebagai teman dan adik. Meski begitu, ia akan tetap mengejar wanita itu. Wanita yang dikatakan oleh ibunya adalah orang yang baik untuk dirinya. Hubungan antara Reno dan Ahra masih tetap sama saja. Tak ada hari tanpa pertengkaran antara dua orang itu. Sedang Rena selalu terhubung dengan Gilang. Tiada hari tanpa mereka berbicara lewat telepon, hingga memakan waktu 1-2 jam hanya untuk berbincang ringan. Gilang tak merasa aneh akan hal itu, karena ia berpikir jika Rena menelponnya karena rindu layaknya keponakan. Karena keseringan video call dan teleponan, semakin membuat Rena mengakui perasaannya. Jika hal yang ia rasakan bukanlah kekaguman, melainkan rasa suka wanita pada seorang pria. Rena selalu berusaha untuk berbicara pada kedua orang tuanya, bertanya tentang sesuatu seperti jika dirinya menikah dengan pria yang lebih tua darinya. Dan jawaban kedua orang tuanya adalah mereka akan merestui jika memang Rena dan pria itu saling mencintai. Tentu Rena menanyakan hal itu dengan hati-hati, agar kedua orang tuanya tak curiga. Saat ini Rena tengah melakukan video call dengan Gilang. Tak berhenti menatap wajah tampan itu meski sudah berusia 40 tahun. Oh, makin tampan aja deh, buat Rena makin cinta aja, ucap Rena dengan senyum di wajahnya. Gilang terdiam, lalu tersenyum. Semakin menambah kadar ketampanan di wajahnya yang sudah kelewatan matang itu. Aduh, kamu ini ada-ada aja deh, ucap Gilang dengan menggelengkan kepalanya. Ih, Rena serius tahu Om. Coba aja Om ada di Indonesia saat hari ulang tahun Om. Pasti Rena bikinin kue ulang tahun, ucap Rena dengan menggembulkan pipinya. Iya, sayangnya Om tidak ada di sana, jadi tidak bisa merayakannya. Lagi pula masalah di sini belum selesai, ucap Gilang memasang raut wajah menyesalnya. Jadi, Om gak akan pulang besok. Padahal ujian 4 hari lagi loh. Kalau Om gak datang Rena sedih loh Om, ucap Rena yang mulai ingin meneteskan air mata. Dia sudah menunggu 4 bulan, dan bahkan sudah kelewat rindu pada Omnya itu. Jika Omnya tidak datang besok, maka kekosongan di hatinya akan semakin besar. Tenang saja, Om pasti datang. Jadi jangan sedih lagi, oke? Udah malam, besok kita lanjut video call-nya. Sekarang waktunya tidur, ucap Gilang, sembari melihat jam tangannya. Rena hanya menganggukkan kepalanya lemah, lalu memutuskan panggilan sepihak. Rena menidurkan kepalanya di atas bantal dengan lesu. Ingin sekali rasanya ia menangis malam ini, tapi air matanya seolah tak ingin membasahi bantal malam ini. Rena memejamkan matanya, berharap agar Gilang ada di hadapannya besok. Jika tidak, maka ia akan sangat marah pada Omnya itu. Sedang di kamar Reno, ia masih belum tertidur entah karena apa. Tiba-tiba perasaannya tidak enak dan pikirannya selalu tertuju pada adiknya. Tidak akan terjadi hal yang tidak-tidak kan? Tanyanya pada diri sendiri, lalu mengubah posisi tidurnya menjadi miring ke kanan. Ya Allah, jangan sampai adikku menangis. Aku tidak akan kuat untuk melihatnya, batin Reno. Jika Rena mengeluarkan air mata, maka orang pertama yang akan terluka adalah dirinya. Ia tidak akan sanggup untuk melihat adiknya sedih, dan ia selalu berdoa agar adiknya baik-baik saja.